Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang selanjutnya harus diperhatikan setelah kita bicara masalah definisi pernikahan, tujuan pernikahan, ada tata cara ta'aruf islami. Kemudian juga sudah kita jelaskan tata cara pernikahan Islami. Jadi itu tahapan sebenarnya memahami tentang pernikahan itu apa, tujuannya apa, kemudian bagaimana cara mengenal pasangan tanpa pacaran sebelum nikah, kemudian tata cara pernikahan Islami, dan kita sudah jelaskan tadi. Terakhir dan sekarang kita masuk kalau sudah menjadi suami istri, maka Bapak Ibu harus mengetahui kita sedang menjadi pegawai tanda kutip di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik rumah tangga itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai suami menjadi pegawai yang baik, mengikuti peraturan-peraturan, maka akan dapat gaji, dapat pahala. Dan kalau kita sebagai istri juga patuh dengan peraturan-peraturan, maka akan dapat pahala. Jadi saya pernah bilang sama istri saya kalimat itu. Kalau kita ini seperti pegawai di sebuah perusahaan, saya jalankan tugas saya, yang Allah bebankan, kamu pun begitu. Masing-masing akan dapat balasan sesuai dengan pekerjaannya. Kita menghadapi pasangan, teman-teman, jangan kita menjadikan diri kita seakan-akan berhadapan sama dia saja. Tapi kita sedang berhadapan dengan sebuah perintah Allah kepada dia. Karena kalau kita fokus kepada manusia, kadang-kadang kita kecewa. Ada yang kita inginkan dia tidak ikuti, ada kemauan kita belum dipenuhi. Masih wajar seorang laki-laki hidup 30 tahun, 35 tahun di sebuah pola fikir, pola makan. Mesti tiba-tiba perempuan juga begitu, 25 tahun di pola fikir, pola makan, lalu bersatu. Tiba-tiba bisa cocok? Belum tentu. Bahkan memang tidak, karena akan ada adaptasi, gitu ya. Di sini kalau kita targetnya adalah dia saja, bukan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan jenuh. Makanya selalu berakhir dengan perceraian. Tapi kalau orang menikah karena Allah, maka dia akan tahu apapun yang terjadi pada pasangannya, maka cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, walau tidak suka. Bahkan sebagian salaf rahimahumullah menjadikan perubahan sikap pasangan hidup, perubahan sesuatu di rumahnya adalah peringatan dari Allah dari dosa-dosanya. Mereka mengatakan, aku mengetahui aku punya dosa kalau aku melihat perubahan sikap dari istriku, tungganganku, dan juga tikus yang masuk ke dalam rumahku. Bahkan sebagian salafus saleh lebih pekah lagi. Mereka bahkan kalau lewat di sebuah tempat mencium bau busuk, langsung istighfar kepada Allah. Hidupnya cium bau busuk, mungkin memang ada bangkai di situ. Tapi sampai ke hidung dia, Allah yang menyampaikan, berarti ada peringatan di situ. Nabi Daud alaihissalam punya ciri, pernah Allah mengujinya dengan melemparkan bangkai di depan kursi kerajaannya, langsung Nabi Daud sujud, merasa dirinya berbuat dosa. Lalu Allah turunkan ayat mengingatkan kalau Allah hanya mengujinya. Jadi salafus saleh justru menjadikan perubahan-perubahan yang terjadi, cobaan-cobaan dalam rumah tangga yang butuh adaptasi segala macam, itu adalah bagian daripada suka duka dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar ya, bersabar kita lalui dalam menjalankan tugas dan kewajiban ini, teman-teman. Ini bahasa saya supaya mudah difahami. Kita semua sini laki-laki, jadikan istri kita tanda kutip ya, boneka yang Allah titipkan. Ini istrimu, penuhi kebutuhannya, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, semua karena saya akan balas kamu. Seakan-akan Allah bahasakan itu. Dan itu juga istri terjadi. Jadi tanda kutip di sini suaminya ini Allah titipin boneka, ya. Ini suami kamu, saya memudahkan dia menikahi kamu, maka penuhi kebutuhan biologisnya, penuhi makannya, didik anaknya, atur rumahnya, cucikan bajunya, karena saya akan balas kamu. Dalam mukaddimah masalah hak dan kewajiban ini, teman-teman, saya perlu garis bawahi dulu poin penting di sini, bapak-bapak terutama. Jadilah atau jadikan diri Anda sebagai pemimpin. Tanda sama dengan qawwam, pemimpin. Jadi semua keputusan di tangan Anda sebagai laki-laki.
Pemimpin itu menaungi, melindungi, ya. Dia memberi. Itu pemimpin. Dia bukan otoriter. Salah kalau ada otoriter pemimpin, maka tidak akan didengar. Tapi kalau dia melindungi, dia menaungi, ada masalah dia terjun ke lapangan, dia perbaikin, maka dia pemimpin. Qawwam. Dan keputusan di tangan dia. Ibu-ibu adalah orang yang dipimpin. Maka ini harus dilakukan kalau mau stabil rumah tangga itu. Tidak boleh dibalik. Jangan perempuan yang qawwam terhadap suami. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari awal nikah kita bangun asas itu. Kita boleh dengar pendapat istri, tapi usahakan final daripada keputusan di tangan kita. Begitu juga ibu-ibu, sokong suaminya, dorong dia, bantu dia untuk menjadi pemimpin. Kalau dia tanya misalnya, bagaimana pendapat kamu? Suami tanya pada istrinya, istri boleh jawab, menurut saya begini. Tapi jangan cemberut, jangan tersinggung kalau suami nggak pilih pendapat itu. Sebagaimana menteri-menteri memberikan masukan pada presiden, finalnya di tangan siapa? Presiden. Dia ikuti, dia tidak ikuti, itu pendapat dia. Dia harus melihat mana yang lebih baik. Dan Allah memang menjadikan itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin para perempuan. Ini nggak bisa dibantah. Hukum syar'i. Tapi pemimpin di sini jangan difahami otoriter. Memukulkah, kasarkah, nggak ada itu. Makin pemimpin itu lembut, baik, menaungi, memenuhi, maka akan makin disuka oleh masyarakatnya. Seperti itulah kurang. Itu qawwam. Ya. Saya tidak tahu kenapa, subhanallah, saya paling tidak bisa kalau lihat laki-laki tidak punya wibawa depan istrinya. Dia harus cintai istri itu, sayangi dia, ucapkan semua kalimat cinta dan sayang, habisin pada istri. Sayang, cinta, cantik, apa semua puji silakan. Kasih rumah yang terbaik, kasih kendaraan yang terbaik, penuhi semua kulkas, dapur, makanan, silakan. Iya, penuhi semuanya. Tapi dari satu sisi kita jangan serahkan pongga rumah tangga kepada dia. Itu nggak bisa, nggak stabil. Saya kasih contoh misalnya, ada banyak contoh laki-laki tidak stabil, tidak qawwam di sini. Setiap keputusan apa-apa istri. Sampai pada tingkat ada orang ketok pintu malam, dia takut istri disuruh buka. Ini laki-laki dari mana? Aneh betul. Mau beli apa-apa, tunggu istri saya. Kenapa tunggu istri? Anda yang qawwam. Karena kadang-kadang laki-laki, subhanallah, maaf, mau beli pakaian dalam, tunggu istri. Mau isi pulsa, tunggu istri. Kenapa ini? Anda yang tentukan itu. Kalau saya pribadi, kalau memang ada yang mau ikut, alhamdulillah. Kalau saya pakai pola, dalam rumah tangga saya sudah 20 tahun lebih saya berumah tangga, alhamdulillah. Saya duduk sama istri saya duduk sama dia. Apa kira-kira kebutuhan di rumah? Sampo, sabun. Di laptop saya ini ada catatan itu semua. Lengkap saya catat semuanya kebutuhan dia. Tidak ada terkecuali. Oh, misal contoh, semua total 15 juta misal rupiah. Misal contoh, oh ini macam-macam kebutuhan anak segala macam, semuanya pokoknya dituangkan sama dia. Sampai saya tanya, masih ada lagi? Pikir-pikir, baik kalau ada sampaikan ke saya. Sudah semua misal, saya tulis lagi di situ kalau sudah selesai semua kebutuhan dia yang kira-kira roda kehidupan berjalan sama dia dalam 1 bulan. Terus saya kasih lagi ada bonus khidmah namanya. Dari saya sendiri. Karena dia melayani saya sebagai suami, ini saya kasih bonus khidmah. Saya tambahkan 2 juta rupiah misalnya. Baik. Saya sudah tahu dari situ, saya harus cari uang berapa 1 bulan. Dan saya tahu kebutuhan rumah saya. Kalau misal kita keluarkan 15 juta buat istri, atau 10 juta, atau 5 juta, tergantunglah kemampuan orang. Atau mungkin ada orang cuma 2 juta, anggaplah kebutuhan rumahnya misalnya beli 1,5 juta misal. Kita ambil tolak ukur misalnya 5 juta lah ya, standar misalnya 5 juta bagi orang UMR atau apa. 5 juta rupiah, misalnya kebutuhan rumahnya 3 juta rupiah. Dikasih kepada istri 3 juta itu. 2 jutanya dia punya hak kelola. Sebagai suami. Dia boleh bantu ibunya, dia boleh bantu masjid, sumbang ke masjid, dia boleh kasih anak yatim, silakan. Jangan semuanya serahkan. Sampai ada banyak suami durhaka sama ibunya gara-gara istrinya. Karena istri semua yang pegang duitnya, dia mau bantu ibunya. Nggak usah bantu ibu kamu. Ya sudah, nggak dibantu. Gimana? Dari mana hukum ini coba? Durhaka sama ibu gara-gara suami, gara-gara istri. Dan kalau ada istri seperti ini menjadi penyebab suaminya durhaka pada ibunya, maka pasti kalau dia dikasih anak-anaknya akan durhaka sama dia. Dia menyebabkan suaminya begitu. Harus ada sifat qawwam.
Qawwam itu lembut, ramah, santun, dan tegas pada hal-hal yang harus tegas. Misal dia keluar tidak pakai hijab, jangan, agama larang, tegas. Bukan keras, keras nggak boleh. Keras itu mata melotot, lidahnya apalah mukul. Tegas ya. Perempuan itu punya sifat suka dipimpin. Allah sudah kasih fitrah itu. Kalau suaminya tahu kapan dia tegas, kapan dia lembut, kapan dia marah, kapan dia tidak marah. Ada titik-titiknya. Tidak semuanya emosional, tidak semuanya juga terlalu lost. Sama-sama sama sekali tidak punya wibawa. Maka di situ dia akan dihormati oleh istrinya. Itu qawwam. Allah SWT menjelaskan masalah itu. Jadi harus difahami tentang makna ini tentunya. Baik teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatu hafizatun lil-ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nushudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini tidak bisa diubah sampai hari kiamat. Oleh karena itu, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas sebagian wanita atau atas wanita. Apa kelebihannya? Allah mengatakan karena laki-laki itu telah memberikan nafkah dari harta mereka. Sekarang bapak-bapak dan saya teman-teman di sini, saya sama bapak sekalian kita bekerja. Habis bekerja, yang nikmati uang kita siapa? Istri. Dia makan, dia minum, kita juga di rumah, tapi mayoritas kan paling banyak waktu di rumah siapa? Ya istri. Paling banyak nikmati makanan ya dia, ya kan? Ya fasilitas AC ya segala macam dia. Maka kita kan yang diberikan itu. Sebab itu Allah angkat dia menjadi qawwam, si laki-laki. Karena dia menginfakkan hartanya. Kalau ayah memberikan uang kepada anaknya, misalnya anak perempuannya, wajar. Ayahnya, kakak, paman, wajar. Tapi suami, orang lain, kita tidak kenal sebelumnya. Tiba-tiba habis kenal, dia setengah mati kerja, kita yang menikmati, misalnya akhwat kita yang menikmati. Maka itu sebabnya Allah mengatakan dijadikan sebagai pemimpin di sini. Lalu Allah bilang, sebab itu wanita yang salihah, Allah bilang ini ya, pemimpin laki-laki. Lalu tolak ukur ya, wanita yang salihah kalau memahami laki-laki sebagai pemimpin ialah yang taat kepada Allah. Ini Allah sudah turunkan hukumnya. Laki-laki pemimpin, dia harus jadikan suami sebagai pemimpin. Lagi memelihara dirinya. Makna memelihara diri kata orang itu tidak berbuat curang serta memelihara rahasia dan juga harta suaminya. Gak mengekspos ya. Gak boleh cerita tentang kekurangan suami. Tutup mulutnya, jangan bicara. Antara ibu sama suami, antara bapak sama istri. Jangan keluar permasalahan kita, jangan libatkan orang ketiga, gak perlu. Kecuali ahlinya, ulama. Dan itu pun kita cuma konsultasi, bukan curhat. Curhat sama Allah, sujud, nangis sama Allah, itu benar. Kalau semua orang kita sampaikan, nggak boleh. Karena misalnya kita cerita sama teman nih, gini misalnya. Lalu teman ini sudah lihat kita bertengkar ribut. Seminggu kemudian kita lihat jalan bersama. Dan kemarin bertengkar, sekarang sudah sama-sama. Dia nilai buruk kita. Untuk apa? Dan bayangkan teman-teman, ada orang rumah tangga 10 tahun, 15 tahun, atau 7 tahun, atau 5 tahun. Dia cerita permasalahan ringkasan dari 5 tahun atau 10 tahun itu kepada temannya dalam 15 menit. Istri saya begini, suami begini. Lalu dikasih kesimpulan. Bayangkan 5 tahun disimpulkan 15 atau setengah jam. Gimana? 15 menit atau setengah jam. Apa yang akan disimpulkan? Cerai saja. Kamu gak cocok? Kamu begini. Dia tidak faham. Ada orang yang lemah, tidak punya prinsip hidup, maka akhirnya dia tergoda. Tidak boleh libatkan orang ketiga, kecuali ahli. Hati-hati tentang masalah ini. Orang tua kita, alim ulama, itu pun konsultasi. Suami saya tidak sholat, istri saya tidak tutup aurat. Apa yang harus saya lakukan? Misal, selesai, sebatas itu saja. Makanya dikatakan di sini, wanita salihah adalah wanita yang taat kepada Allah, menjadikan suaminya sebagai qawwam tadi di awal ayat, dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Makna Allah memelihara mereka adalah Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istri dengan baik. Allah sudah kasih ibu-ibu kenapa? Tahu nggak kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat warisan dari perempuan? Allah bilang begitu, lidzakari mithlu
hadzil unthayain. Laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Kenapa tidak sama? Karena perempuan itu selalu dalam keadaan aman. Sebelum nikah, walinya wajib memberikan nafkah, ayahnya. Sampai dia nikah. Kalau dia gadis tua pun sampai 30 tahun, 40 tahun tidak nikah misalnya, tetap ayahnya wajib memberikan nafkah. Ayah meninggal, pamannya, saudaranya. Tidak pernah ada masalah perempuan itu. Kalau dia sudah nikah, suaminya layani. Maka semua keadaan dia aman. Laki-laki tidak. Kewajiban laki-laki diberikan nafkah orang tuanya hanya sampai balik saja. Yang wajib. Anak laki-laki semua wajib. Sampai yang wajib hanya sampai balik. Setelah balik sunnah. Jadi teman-teman sini yang masih kuliah, kalau ayahnya biayai itu tambahan, bonus. Terima kasih sama beliau. Karena kita cuma wajib sampai balik saja. Kita sudah harus bekerja sendiri. Makanya warisannya 2. Karena dia wajib menafkahi nanti istrinya, menafkahi dirinya, menafkahi orang tuanya dan seterusnya. Lalu Allah mengatakan, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya. Makna nusyud kata ulama tafsir, meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyud dari pihak istri seperti misalnya meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, disuruh sholat nggak mau, tutup aurat nggak mau, melayani biologis nggak mau, nggak ada udzur syar'inya. Bukan sakit misalnya, atau bukan karena suaminya pelaku maksiat misalnya pemabuk atau membahayakan jiwanya. Contoh, itu nusyud. Kalau nusyud, maka Allah ingatkan kalau ada istri yang membangkang sebagai suami karena dia kawam, maka kata Allah, nasihati mereka dengan baik-baik. Gak boleh loh ini dilarang dalam agama Islam. Sadarlah, berikan artikel-artikel, tulisan-tulisan, nasihat-nasihat, ayat Al-Quran, hadits Nabi SAW, perkataan salafus salih ulama. Kalau dia tidak mau juga, kata Allah, pisahkan mereka di tempat tidur. Hajar namanya, bukan hajar ya, pakai E, hajar, bukan hajar di box. Ada saya lihat juga begitu, laki-laki istrinya datang merah-merah semua, ditonjok. Ini kalau mau begitu menikah sama petinju saja, atau buat ring rumah tangga, bukan untuk tonjok-tonjokan ini. Allah mengatakan pisahkan mereka di ranjang, tapi ada hadis Nabi SAW mengatakan tidak boleh hajar, menghajar istri, memboikot dia di ranjang biologis maksudnya, itu kecuali di rumah. Jadi nggak boleh bapak-bapak kalau ngambek sama istrinya lalu pulang ke rumah orang tua, ikut-ikuti perempuan, nggak boleh. Ya. Kalau perempuan itu biasa, pulangkan rumah orang tua saya sudah lah, itu biasa untuk berpikir. Kalau kita laki-laki nggak boleh, karena walaupun kita marah sama istri, tetap aja keamanan rumah tanggung jawab kita. Nggak boleh keluar rumah, pindah ke ruang tamu iya, diranjang tapi dibelakangi iya. Itu pun kalau dia betul-betul tidak mau dinasihati. Kalau tingkat ini juga tidak mau, maka Allah mengatakan pukullah mereka. Tapi makna pukul, kata Ibnu Abbas, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Kata sebagian ulama merincikan tidak berbekas adalah dengan kayu siwak atau jari telunjuk, bukan ditonjok, dijambak, enggak. Nggak boleh loh, ini dilarang. Seperti itu peringatannya. Baik, jika mereka mentaatimu, para istri mentaati itu, maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kata ulama tafsir, untuk memberi pelajaran para istri yang dikhawatirkan pembangkannya harus mula-mula diberi nasihat. Bila nasihat tidak bermanfaat, barulah dipisahkan dari tempat tidur. Bila tidak bermanfaat, barulah boleh dipukul dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya, jangan dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi ini pembukaan dari hak dan kewajiban, yaitu qawwam, ya, qawwam. Saya subhanallah pernah tegur seorang jemaah. Saya berulang sering saya sampaikan ini karena kadang-kadang saya nggak tahu ya, kenapa kok ada laki-laki seperti itu. Jadi saya ingatkan dari pertama jalan umroh, subhanallah kami untuk pergi ke Aqsa, umroh plus Aqsa. Selalu bapak ini kalau mau beli apa-apa, mah beli itu dong. Kalau mamanya istrinya bilang enggak usah pak, enggak usah, enggak beli. Saya dari awal itu sudah gregetan gitu kan. Kenapa ini orang kayak nggak bisa beli apa-apa kecuali istrinya bilang iya. Ini siapa yang kawam gitu. Tapi terus berjalan, saya biarkan. Subhanallah, satu waktu kami pulang dari Masjid Aqsa, mau pulang ke hotel habis sholat, pulang habis subuh, tunggu sampai syuruk. Ada pengajian saya di Aqsa itu untuk jemaah kita, terus pulang. Pas pulang rupanya ada orang Palestina yang jual buah, di antaranya mangga besar, masya Allah bagus. Jemaah pada beli, rupanya bapak ini di belakang saya sama istrinya.
Mah beli mangga dong. Ah nggak usah Pak, untuk apa beli mangga? Saya langsung balik, Bu, Bapak cuma mau beli mangga, beliin. Saya gitu. Kayaknya malu beli. Tapi subhanallah mau makan mangga pun tidak bisa. Ini luar biasa, saya tidak tahu masalahnya apa gitu. Harusnya diperbaiki apa begini. Dia yang beli mangga, dia yang kasih istrinya. Iya benar, izin beli mangga. Gimana itu ceritanya? Kayak gitu. Baiklah, kita sekarang masuk kepada kewajiban kita, teman-teman laki-laki, dan ini hak istri kita. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik dan santun. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah An-Nisa ayat 19, surah nomor 4, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, gauli mereka dalam biologis dengan cara yang baik, santun, rayu, diciumin, dipelukin, baru kemudian bergaul. Tidak boleh seperti hewan, kapan dia ada syahwat dia tinggal gaul istri, dia tidak mau istrinya tahu puas kah, enggak pusing. Atau dia mau istrinya selalu dandan bersih sama untuk dia, tapi dia sendiri selalu tidak memperhatikan masalah itu, gitu kan? Ini semua hal harus diperhatikan. Nanti kita akan bicara tentang hak dan kewajiban ini dalam poin setelahnya. Tapi di sini harus digarisbawahi adalah muasyarah bil ma'ruf ini. Nabi SAW menafsirkan ayat ini dalam hadis-hadis beliau, diantaranya hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian, tolak ukur kekuatan imannya kepada Allah adalah yang paling baik akhlaknya, karakter, sifatnya, perangainya baik, santun, ramah, segala macam, ya, mudah memaafkan. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dan lembut pada istrinya. Tolong ukur itu. Jadi kalau mau tahu laki-laki baik itu tanya istrinya, baik nggak suamimu? Dia sudah bisa tahu. Karena selalu interaksi, gitu kan. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW adalah yang sahih juga. Berbuat baiklah pada kaum wanita, maksudnya istri di sini, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, ini bengkok kan, bagian atas. Dan yang paling bengkok ya, adalah yang bagian atasnya. Kalau kita rasionalkan otak, ya, bagian atas maksudnya pikirannya. Kalau kau datang dengan cara paksa meluruskan, kau akan mematahkannya. Kata sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud adalah menceraikannya. Kalau kau ceraikan langsung dengan sedikit kesalahan saja, kau seperti mematahkan hidupnya. Dan jika kau biarkan bengkok, tidak kau nasihatin, kena alasan cinta, sudahlah nggak apa-apa biar istrinya melanggar, maka ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada kaum wanita. Dalam arti kata wasiat Nabi SAW, nasihati, ya, tenang dalam menghadapinya dan tegas pada beberapa hal. Dan Nabi SAW pernah tegas, gitu kan? Pada saat melihat ada gambar yang dipajang oleh Aisyah, lalu Nabi SAW tanya, apa ini oleh Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku hiasi rumah untuk Anda. Kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada gambarnya, gitu kan? Maka Nabi SAW tegas pada saat itu, dan para istri Nabi sudah mengetahui perubahan raut wajah Nabi kalau beliau tidak suka. Ada ketegasan, gitu kan? Pernah Ummahatil Mukminin minta dinaikkan nafkah, maka Nabi SAW menghajar mereka, bahkan hajar Nabi SAW sampai sebulan. Nabi SAW tidak mau temui para Ummahatil Mukminin sebulan, bersumpah sama Allah. Sampai Umar bin Khattab khawatir Hafsah diceraikan. Dia izin masuk ke rumah Nabi, yang Nabi menyendiri, maka Nabi SAW tidak izinkan. Lalu Umar bin Khattab balik lagi gelisah, dia ingin tanya Hafsah diceraikan enggak gitu. Dia tidak takut, dia bilang mengatakan, sungguh hancurlah hidupmu hai Hafsah kalau kau diceraikan, gitu kan. Kenapa buat masalah? Karena rupanya yang sengaja menggerakkan istri Nabi yang lain supaya minta naik nafkah ini Hafsah. Diajak semuanya kita minta nafkah naik, padahal nafkah Nabi ditentukan oleh Allah dari langit kan gitu. Maka akhirnya setelah 3-4 kali melobi, Nabi SAW izinkan. Nabi SAW lagi tidur, dan tidur itu pakai lapis tikar, pakai pelapa kurma, ada bekas di badan beliau alaihissalam. Maka Umar masuk, lalu sedih melihat, sambil menangis mengatakan, Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra Persia, mereka tidur di atas dipan-dipan yang enak, dikipas pakai kipas-kipas yang dingin. Anda sendiri Nabi dan Raja kami begini. Maka Nabi SAW sambil baring duduk lalu mengatakan, Awa fi syakkin anta ya Ibn Khattab. Apa kau masih ragu hai Ibn Khattab? Sesungguhnya mereka memiliki dunia, kita memiliki akhirat. Maka Umar bin Khattab mulai ingin menghibur Nabi, membuka pembicaraan karena Nabi dalam kondisi kayak lagi marah dengan istrinya, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan,
Pada saat itu, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, dulu waktu kami di Mekah, istri-istri kami sangat patuh kepada kami. Orang-orang Quraisy tegas dengan istri-istrinya. Dan orang-orang Ansar Madinah, mereka justru yang diatur oleh istri-istri mereka. Pada saat istri-istri kami hijrah ke Madinah dan berbaur sama wanita Ansar, maka mereka ikut-ikut seperti wanita Ansar. Susah diatur. Gitu kan? Maka Nabi SAW tersenyum. Gitu kan? Pada saat Nabi tersenyum, Umar tersenyum dan mengatakan, semoga Allah selalu membuat anda tersenyum ya Rasulullah. Ada yang saya ingin tanyakan, apakah anda ceraikan istri-istri anda? Kata Nabi SAW, tidak hai Umar. Maka Umar merasa tenang, alhamdulillah kalau gitu. Kata Nabi SAW cuma marah saja gitu kan. Berarti ada saatnya Nabi tegas, karena itu salah. Ini hukum Allah. Turun ayat Al-Quran menegaskan para umat mukminin. Ini peraturan. Mau tetap jadi istri ikuti nafkah itu atau tidak usah, maka Allah SWT akan berikan apa yang mereka ingin dari dunia, tapi tidak akan dapat apa-apa di akhir. Maka pada saat itu semua umat mukminin memilih Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi orangnya Nabi SAW lembut, baik, santun, gitu kan. Tapi ada saja tegas. Ingat, bukan keras ya. Kalau tidak boleh kita ingatkan. Tapi kalau istri kita, masya Allah, tabarakallah, setiap kita bilang ini nggak boleh gini. Oh iya baiklah. Terus dia berjalan sama kita. Alhamdulillah baik. Nggak perlu ketegasan. Ini kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran besar gitu. Ingatkan sholat, nggak mau berulang-ulang. Ingatkan supaya didik anak-anak dengan baik. Ini agama, enggak, dia malah ajarkan yang tidak benar. Ini butuh ketegasan. Nabi SAW mengingatkan agar setiap suami sabar dengan istrinya. Dalam arti kata beberapa hal dia sabar. Ya, seperti kalau hanya masalah mekanisme lapangan, lupa masak, asin sedikit, oke lah, tidak apa-apa. Enak nggak? Enak, walaupun asin, tidak apa-apa. Puji saja, perempuan suka dipuji. Gitu. Nanti kalau misalnya pun kita mengatakan, tapi nanti lain kali kurangi garamnya, tidak apa-apa. Nabi SAW mengatakan, janganlah seorang laki-laki mukmin, suami, membenci istrinya yang mukminah. Langsung spontan mau ceraikan. Bila ia membenci satu sifat, ia masih ridho dengan sifat yang lain. Gitu kan? Begitu juga disebutkan di dalam hadis yang lain, kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku menjadi pembantu di rumah Nabi SAW selama 10 tahun, dari umur 9 sampai 19 tahun. Maka aku tidak pernah menemukan Nabi SAW berkata kasar kepada para istri dan juga pembantunya. Dia tegas iya, tetapi beliau alaihissalam tidak keras. Itu yang pertama, mu'asyarah bil ma'ruf. Yang kedua, bapak-bapak harus lakukan memberikan nafkah. Nafkah ini kurang lebih 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Semampu kita. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin. Wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yadh'na hamlahun. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempat tinggalkanlah para istri di mana kau bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Kalau sudah bicara tempat tinggal, masuk dalamnya apa? Makanannya, minumannya, bukan cuma tempat tinggalnya. Dalamnya semua satu paket ya, tempat tidurnya, ya lemarinya, ya pakaiannya, ya satu paket. Allah suruh di mana yang layak yang kau harus berikan yang terbaik. Itu di tempat yang sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kalau bisa kontrak, kalau bisa beli. Dan jangan kau menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jangan kau mampu lalu kau sengaja beli tempat yang kecil. Nah, beli yang besar. Ingat teman-teman, perlu fahami definisi zuhud. Ada orang mendefinisikan zuhud salah. Zuhud meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi tidak usah pakai baju bagus, tidak usah pakai sepatu yang bagus, tidak usah pakai kendaraan. Udahlah, pakai sendal jepit yang sudah putus, nggak apa-apa. Baju sudah 30 tahun dipakai, nggak diganti-ganti. Ya udah begitu saja, nggak boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Nabi SAW. Allah indah, sempurna, bagus, suka dengan semua itu. Ya, kita disuruh mandi di hari Jumat, disuruh pakai minyak wangi. Kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ru falyukrimhu. Siapa yang punya rambut maka dia rawat. Disuruh oleh Nabi SAW. Nabi SAW kalau lewat, para sahabat kagum dengan bau wanginya. Sampai beberapa di antara mereka mengatakan, kami kalau salaman dengan Nabi SAW, kami temukan bau wanginya sampai 3 hari. Sampai seorang sahabat pernah lewat di depan rumah Nabi SAW, dia kagum, kagum dengan bulan purnama. Di Ayyamul Bid, biasa 13, 14, 15 kita puasa, maka bulan purnama, terang. Dia bilang, saya lagi lihat di depan rumah Nabi SAW. Kemudian saya kagum, kayak kamu mengalihkan pandangan mata. Tapi begitu saya
Begitu tiba-tiba rumah Nabi SAW dibuka, mata saya alihkan ke sana. Nanti Nabi keluar, baru habis mandi, menyisir rambutnya dengan rapi, menggunakan jubah berwarna merah. Maka saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Rapi, bersih, tampan, bagian dari Islam. Tidak boleh salah faham. Zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Bukan tinggalkan dunia, nggak boleh. Allah katakan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat. Kejar apa yang Allah berikan untukmu di akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Kita disuruh itu. Gitu kan? Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita tidak boleh membatasi sesuatu kalau kita mampu. Ingat, termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menikmati apa yang Allah berikan. Jadi misal gini, kita masuk ke supermarket, mau beli anggur misal, contoh, mau beli anggur. Ada anggur A, kualitasnya paling bagus. Misal harganya per kilo 10 euro, bisa. Saya tidak tahu di sini berapa ya, bisa. Ada kualitas B, harganya 7 euro. Kita mampu beli yang 10 euro, beli yang 10, jangan beli 7. Ini termasuk menikmati nikmatnya Allah. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Kita butuh memang, mau makan. Jangan cuma suami istri beli 100 kilo, mubazir. Tapi kan kita beli sekilo dulu, tapi yang berkualitas, silahkan. Kita disuruh makan halalan, thayyiban. Halal yang dibolehkan, thayyib itu apa? Berkualitas. Kalau dia halal tapi sudah tidak thayyib, nggak boleh dimakan. Ayam halal tapi sudah rusak, nggak boleh dimakan, nggak berkualitas lagi, nggak boleh. Jadi itu termasuk nikmat Allah. Ada seorang sahabat masuk ke masjid, ternyata penampilannya berantakan gitu, tidak rapi, kelihatan orang susah. Nabi SAW tanya, kau ini punya harta nggak? Nabi tanya, ada ya Rasulullah. Apa jenis hartamu? Saya punya kuda, saya punya unta, saya punya kambing. Maksudnya ada hartanya. Kata Nabi SAW, mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Kata beliau SAW, Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kita teman-teman boleh pakai baju baru. Bahkan ada doa pakai baju baru. Tidak ada doa pakai baju bekas. Sudah pakai baju baru, silahkan. Kata Nabi SAW, siapa yang menggunakan baju baru, hendaklah dia membaca Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikannya pakaian dan kain ini. Ya. Dan aku minta kebaikan baju ini dan kebaikan bahan-bahannya, ya, yang dibuat karenanya. Dan aku meminta jauhkan aku dari keburukan dan keburukan bahan-bahannya. Bahkan kita yang melihat teman kita pakai baju baru di sunnah membaca tubli wa yukhlifillah. Pakailah selalu baju ini dan semoga Allah membuatmu, ya, menggantikan untukmu yang lebih bagus kalau kamu ganti. Juga ada hadis yang mulia, ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Pakailah selalu baju baru. Ini kalau kita teman kita pakai baju baru nih, ada doanya. Semoga kau selalu pakai baju baru, semoga hidupmu bahagia, semoga pada saat kau mati syahid. Disuruh kita nikmati, tapi bukan mubadzir. Bukan mubadzir. Jangan ikuti keinginan. Ini maaf, saya ingatkan ibu-ibu terutama, karena diskon selalu dikejar. Padahal diskon tidak pernah habis sampai hari kiamat. Ya. Sampai akhirnya rak remari kalau bisa teriak sudah teriak, karena beli baju terus, gitu kan. Bukan tidak boleh, tapi juga jangan berlebihan. La ifrat wala tafrit, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga terlalu perhitungan. Tampil bersih, rapi, nikmati silakan, tapi jangan berlebihan, jangan juga terlalu perhitungan. Kita disuruh nikmati itu. Allah mengatakan, dan jangan susahkan mereka untuk menyempitkan hatinya. Berikan sesuatu yang bisa kita berikan yang terbaik. Dan jika mereka para istri sudah ditalak, sampai pun naudzubillah terjadi cerai dan sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Karena iddahnya wanita yang tidak hamil 3 kali masa haid. Iddahnya wanita yang masih hamil sampai dia melahirkan. Kalau diceraikan di bulan pertama, dia hamil berarti nanti habis melahirkan bulan ke-9 baru habis masa iddahnya, gitu kan? Di 9 bulan. Tetap diberikan nafkah, karena ada bayi di dalam perutnya. Dan jika mereka menyusui anak-anakmu, setelah melahirkan pun, dia menyusui anak-anakmu, berikan kepada mereka upahnya. Karena dia butuh makanan, minuman untuk asinya, gitu kan? Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Kalau kau masih satu suami istri, diskusikan baik-baik. Sudah cerai pun, tetap aja. Ya, tetap aja. Kalau ada hal yang mesti dibicarakan, asal tidak ada pelanggaran agama, boleh. Misalnya ada anak,
Sekarang mantan suami mau jemput anaknya, apakah dia boleh telepon tanya, maaf, atau dia bisa bicara, maaf saya mau jemput anak-anak? Tuhan, tidak melanggar agama. Terus bagaimana? Mau diharamkan anaknya? Nggak mungkin. Kalau si istri, mantan istri takut ada fitnah, baik dia sampaikan ke suaminya, pada suaminya sekarang, ini ayahnya anak-anak mau jemput, silakan kalau bisa tolong diantar anak-anak, silakan, dia tidak ketemu boleh. Tapi saya boleh dia batasin. Allah suruh musyawarah dengan cara baik. Begitulah keadilan Islam. Tapi tidak boleh buka fitnah. Ya. Ada sebagian orang, walaupun sudah cerai masih tinggal serumah, nggak boleh. Kecuali masih dalam masa iddah dan tolak raj'i. Tolak raj'i itu kayak masih bisa kembali 2 kali. Kata Allah SWT, at-talaqu marratan, cerai yang bisa kembali 2 kali. Kalau suami bilang saya ceraikan kamu, lalu terjadi tolak dalam keadaan tidak emosi, tidak tertekan, ya akalnya sehat, terjadi tolak itu. Pada saat jatuh tolak, selama masih dalam 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci, maka kalau mereka mau rujuk, tidak ada akad nikah, tinggal baikan selesai. Tapi kalau lewat 3 kali masa suci, masa haid, maka berarti ada akad nikah baru seperti awal, gitu. Kecuali kalau sudah cerai yang ketiga, namanya tolak bayin, maka itu sudah tidak boleh lagi. Si istri harus menikah sama laki-laki lain, tidak boleh rekayasa. Kalau cerai dengan suaminya yang terakhir, baru terbuka ada kesempatan untuk kembali dengan mantan suami yang pertama. Lalu Allah mengatakan, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain, maksudnya istrimu yang kau ceraikan itu, atau istri yang sedang masih status istri, itu kesulitan tidak punya air susu, maka ketahuilah perempuan lain boleh menyusui anak itu. Jadi maksudnya kita boleh memberikan kepada wanita lain. Seperti Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis lain, jagalah para istri kalian, sungguhnya kalian punya hak atas istri-istri kalian dan juga mereka punya hak dari kalian. Hak mereka dari kalian adalah kalian memberikan yang terbaik dari pakaian, makanan untuk mereka. Jadi kalau kulkasnya penuh, dapurnya penuh, bajunya juga banyak, aman di rumah istri itu. Dan hak kalian dari mereka adalah mereka tidak boleh berkhianat, karena kalian sering di luar rumah, nggak boleh masuk laki-laki yang tidak dikenal, dan memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi ke dalam rumah kalian. Juga dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, bertakwalah pada Allah, kepada para istri, para wanita, sebab mereka tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah. Dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian, yaitu diberikan nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Berarti di sini kewajiban yang kedua adalah masalah nafkah. Dan bagi bapak-bapak yang royal dengan istrinya, anaknya, suka memberi, maka ini adalah infak terbaik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad. Dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, dan dinar yang kau infakkan untuk keluarga, istri anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Ya, tapi di sini tentu saya bilang tadi ya, kita harus ada pemetaan uang itu. Haknya istri nafkah kasih, tapi sisanya kita boleh bersedekah di tempat lain. Ya, tidak boleh juga istri mengatakan, tuh tadi Ustaz bilang katanya sedekah paling afdol ke saya, jadi kau nggak bisa kasih tempat lain. Ini nggak boleh. Nah, hak dia adalah nafkah. Ingat, ibu-ibu hanya punya hak dari suami nafkah, kebutuhan dasar tadi. Lebihnya bukan hak ibu. Sebagaimana kita laki-laki tidak punya hak sama sekali dari harta istri. Nggak boleh misalnya istri dapat warisan nih, dia sudah 10 tahun nikah sama kita, lalu orang tuanya meninggal dapat warisan 200 juta misalnya setelah dibagi. Kita nggak boleh bilang, saya kan sudah nafkahi kau 10 tahun, bagi dong. Jadi istri punya hak dari hasil keringat kita, tapi sebatas nafkah. Tapi kita nggak punya hak dari hartanya istri. Kecuali dasarnya kita berikan modal, misalnya ini ya, modal saya kasih kamu 50 juta, 100 juta, silakan diputar, ada modal. Nanti hasilnya kita bagi 2, berarti kita punya hak, gitu kan? Seperti itulah. Nabi SAW mengingatkan kepada para suami agar mulailah bersedekah dengan dirimu dahulu. Pada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang saya sedekahkan dulu nih? Saya punya penghasilan. Kata Nabi, dirimu dulu. Kebutuhanmu, pakaianmu, segala macam, silakan, kau nafkahi dirimu dulu. Lalu untuk keluargamu, istri anakmu, bila ada lebih, maka sedekahkan kepada kerabatmu. Jika ada lebih, sedekahkan secara umum. Khusus bagi suami-suami yang bakhil, pelit, sama sekali nggak mau tahu istrinya makan dari mana. Ada suami begitu, subhanallah, pulang maunya sudah ada makanan, rumah sudah siap semuanya, padahal dia tidak pernah kasih uang istrinya. Ini nggak mungkin. Saya pernah temukan kasus di Indonesia, subhanallah. Dia kerja,
Setiap pulang uangnya langsung masuk dalam kamar, disimpan uangnya di lemari, kunci, so istrinya nggak boleh tahu. Istrinya cuma dilumpangkan di rumah orang tuanya, silakan makan sana. Dia nggak mau tahu. Ini naudzubillah, laki-laki begini, gitu kan? Khusus laki-laki seperti ini dan istrinya tidak bisa hidup. Misal, pernah terjadi kasus dalam hadis Bukhari Muslim pada Abu Sufyan dan Hindun. Radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, pembahasan pertama kan masuk Islam, walaupun di awal Islam mereka memusuhi Islam ya. Dan jelas setelah masuk Islam, Hindun bilang, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang bakhil. Dia tidak mau tahu saya sama anak saya makan dari mana. Boleh tidak saya ambil duitnya? Maka kata Nabi SAW, ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Artinya ma'ruf harus sesuai dengan kebutuhanmu. Lebih kau zalim, nggak boleh. Ya, yang cukup untuk anakmu, untuk dirimu dan anak-anakmu. Artinya memang kalau betul-betul tidak seperti keadaannya Abu Sufyan ya. Abu Sufyan itu pulang rumah tidak mau tahu mau makan dari mana, dan terserah. Ya, saya tidak mau kasih uang, gitu. Seperti itu. Tapi kalau suami sudah memberikan semampunya, nggak boleh ibu buka dompetnya, ambil duitnya segala macam. Yang ketiga, kewajiban suami adalah memberikan perlindungan dan pendidikan, terutama berhubungan dengan masalah pendidikan agama yang merupakan kewajiban dia dalam menjalankan, nanti itu si istri jalankan dalam rumah. Allah berfirman, ini terutama bapak-bapak yang izinkan istrinya belajar agama. Laki-laki egois, hajar taklim nggak boleh, dengarin taklim nggak boleh, aneh-aneh gitu. Kenapa? Ya, nanti saya jelaskan dalam masalah karakter pasangan ya. Padahal kalau perempuan itu, kalau tersentuh secara keimanan, mereka pakai perasaan. Kita laki-laki pakai akal. Kalau kita lagi capek bangun, mau sholat malam tapi ngantuk, udah besok aja deh. Laki-laki pakai akal bisa gitu. Kalau perempuan tersentuh nggak, biar capek bangun dia. Maka itu manfaat buat suaminya kalau belajar agama. Kenapa harus dilarang gitu kan? Ada banyak akhwat kadang-kadang berikan surat kertas pertanyaan begitu, Ustaz, saya mau taklim tapi suami saya larang. Kenapa dilarang? Agama ini baik, gitu kan? Kecuali dia pergi jalan gosipin sama temannya, ke buang-buang waktu ke mana lah tempat-tempat maksiat itu lain. Tapi kalau majelis taklim, kenapa? Allah berfirman tentang suami harus mendidik istrinya dan menyelamatkan dari api neraka. Surah Tahrim surah nomor 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Kata ulama tafsir, dengan pendidikan agama. Ajarkan mereka. Kalau kita juga tidak paham agama, tidak bisa dididik istri kita, biarkan mereka ke pengajian. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang Allah titahkan. Dan juga Nabi SAW mengingatkan masalah nafkah dalam hadis Muslim, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a ma yaqutu. Sungguh sangat berat ganjaran dosa bagi orang-orang yang membengkalikan nafkahnya. Yang keempat, teman-teman, kewajiban kita setelah muasyarah bil ma'ruf, berbuat yang baik. Kemudian juga tadi ada nafkah, makanan, minuman, pakaian, transportasi. Kemudian juga yang ketiga tadi masalah perlindungan dan pendidikan. Dan yang keempat, kebutuhan biologis. Jadi begini teman-teman, ini perlu digarisbawahi. Kalau yang belum nikah mungkin tidak punya pengalaman, tapi sudah nikah pasti paham masalah ini. Kata ulama, syaitan suka membuat kejenuhan tiba-tiba pada suami istri pada saat sudah menikah. Istrinya sudah dandan, sudah cantik, sudah wangi, gak disentuh. Suaminya sudah tampan, masih lihat laki-laki lain. Itu syaitan. Waswas syaitan. Jadi kita harus lawan itu. Abdullah bin Umar menjadikan biologis halal ini sebagai rangkaian buka puasanya. Begini beliau kalau buka puasa, makan kurma sama minum air, lalu pergi sholat maghrib, pulang biologis sama istri. Untuk menepis waswas syaitan. Karena memang biologis ini adalah penyelamatan dari berzina. Kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad damina nisfa dinahu falyattaqillah fi nisfil baqi. Yang telah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, dan setengah pernikahan adalah biologis. Gitu kan? Maka dia tinggal menjaga bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Kisah yang masyhur adalah Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhu majma'in. Ini adalah dua sahabat yang Nabi persaudarakan. Satu waktu pernah Salman Al-Farisi, kisah masyhur, datang ke rumah Salman datang ke rumah Abu Darda, lalu Abu Darda tidak ada. Itulah pintu rumahnya terbuka, Abu Darda lewat sepintas. Lalu Salman lihat rumahnya tidak begitu rapi, kayaknya Abu Darda kayak nggak perhatian dirinya gitu. Tapi memang di belakang hijab, belakang sepintas saja. Kata Salman, ada apa ya Abu Darda? Kata Abu Darda, saudaramu Abu Darda tidak butuh lagi dengan saya, tidak butuh sama istri. Setiap hari puasa terus, tiap hari non-stop, tiap malam tahajud terus.
Jadi kalau Abu Darda itu pulang rumah, subhanallah, karena solehnya, habis Isya pulang ke rumah, ganti baju, langsung ke ruang tamu, sholat malam sampai subuh. Subuh nanti habis sholat subuh puasa, sampai buka puasa. Jadi nggak butuh biologi sama istrinya, nggak butuh bercanda, nggak butuh ngobrol segala macam. Maka karena itu Abu Darda nggak mau dandan, nggak perlu. Kata Salman, di mana suamimu? Kata Abu Darda, di masjid. Kebetulan maghrib, Isya, biasanya Abu Darda duduk. Salman pergi ke sana, sholat maghrib sama Isya bersama Nabi SAW. Habis itu Salman bilang, hai Abu Darda, saya mau bertamu di ruang malam ini, mau nginep. Kata Abu Darda, baiklah, bertamulah dia. Baru selesai ngobrol-ngobrol di rumah segala macam, sudah makan malam, tiba-tiba saja Abu Darda masuk kamar, keluar ganti baju, mau sholat. Kata Salman, tunggu di ruang tamu, mau ngapain? Dia bilang, saya mau sholat. Kata Salman, masuklah dulu, berikan hak istrimu. Maka karena Abu Darda malu sama tamunya, dan ini sahabatnya, dan memang Salman lebih alim daripada Abu Darda. Bila Salman Al-Farsi masuk Islam, itu berbeda sekali. Dia pernah menjadi pendeta sebelum masuk Islam, dia sudah faham agama-agama sebelumnya, kemudian dia masuk Islam. Jadi memang dengan ilmu yang luas. Maka dia masuk. Dalam kemudian Abu Darda keluar lagi. Salman sudah tunggu. Ngapain? Saya mau sholat. Belum. Kasih hak istri. Setelah tertinggal sepertiga malam. Kalau sepertiga malam itu gini hitungnya. Misalnya maghrib jam 6, subuh jam 5. Misalnya jam 6 sore maghrib, jam 5 subuh misalnya. Berarti kan 11 jam. Dibagi 3 itu. Kurang lebih 3 jam setengah, 4 jam. Jadi kalau misalnya subuh jam 5, berarti jam 1-an sudah sepertiga malam. Itu yang Allah turun ke langit bumi, menerima doa para hamba-hambanya. Maka pada saat tertinggal sepertiga malam, Abu Darda keluar, kata Salman, sholatlah sekarang sesukamu. Sholatlah sholat malam, subuh sama-sama ke masjid, pulang lagi, berhasil jadi tamu. Maka Abu Darda siapin sarapan, dan ada tamunya, Salman, gitu kan. Maka pada saat itu Abu Darda puasa. Abu Darda bilang, silakan makan. Kata Salman, kenapa kau nggak makan? Dia bilang, saya lagi puasa. Kata Salman, saya tamu, wajib kau temani. Sementara kau puasa sunnah. Ingat, ini kasusnya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Ya. Dan kasusnya adalah karena Abu Darda tiap hari puasa. Salman ingin mendidik dia gitu, sahabatnya. Makanya Abu Darda batalin puasa. Tapi setelah batalin puasa, Abu Darda bergejolak dalam hati. Ini Salman kok sudah kacaukan program saya. Di malam sholat saya terganggu, ini lagi puasa saya batal gitu. Saya mau lapor ke Nabi SAW. Kata Salman, silahkan. Tapi ingat, a'tikul ladzi haqqin haqqa. Berikan semua haknya. Istrimu juga punya hak, badanmu punya hak. Maka Abu Darda pergi ke masjid, lapor, ya Rasulullah begini. Maka Nabi SAW mengatakan, betul Salman, hai Abu Darda, berikan hak dirimu, hak istrimu, dan a'tikul ladzi haqqin haqqa. Berikan semua haknya. Bahkan teman-teman duduk bercanda sama istri, ngobrol sama mereka, walaupun semalam suntuk begadang, itu tidak dihitung sia-sia. Kata Nabi SAW, 3 hal tidak dihitung sia-sia, maksudnya ada pahalanya. Di antaranya adalah bercandanya suami istri. Umar bin Khattab orang yang sangat tegas. Apa yang beliau katakan? Kami kalau di luar rumah kami, laki-laki seperti singa yang sedang memantau mangsanya. Tapi kalau kami masuk ke rumah kami, kami seperti anak kecil yang bercanda. Tak usah tegang dulu, masuk, tenang, senyum, nikmati, cumbuan, canda, segala macam. Kita lagi. Keluar rumah baru kita perang lagi, gitu. Baru cari nafkah, baru antar jenazah, oke, di luar rumah. Ya. Dan teman-teman saya sarankan bagi laki-laki, jangan selalu bebankan istrinya semua permasalahannya. Istri bukan untuk menuangkan permasalahan, teman-teman. Justru kita memecahkan masalah dia. Antum kalau punya masalah, taruh di pinggir pintu sebelum masuk rumah. Masuk dalam ke rumah ini seperti orang baru. Semua masalah itu lupain, antum sekarang hadapi istri antum. Masalah apapun yang sedang dia hadapi, kita pecahkan, kita bercanda. Nanti keluar besok, bawa lagi beban itu. Itu yang benar. Ada nggak suami datang ceritain semua sampai istri jadi kepikiran, jadi beban, belum urus anak, belum cuci baju, belum ini segala macam. Kadang-kadang istri yang stres, dia di rumah, di luar rumah juga stres, makanya jadi masalah semuanya. Kata Nabi SAW, di dalam masalah ini, pada kemaluan kalian sedekah, dan sudah saya bahasakan. Maka para sahabat mengatakan, apakah kami menggauli istri kami dapat pahala? Kata Nabi SAW, iya. Bagaimana kalau kami letakkan pada yang haram dapat dosa, begitu juga pada yang halal. Jadi ini biologis adalah hal yang sangat baik. Termasuk dalam masalah ini teman-teman adalah berhias buat istri. Ini tafsir Ibnu Abbas. Pada saat beliau menafsirkan surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 228, yang artinya salah satu potongan ayatnya ya 228, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri punya hak yang setara dengan kewajibannya. Kata beliau,
Tafsir ayat ini, Al-Baqarah 228, potongan ini, aku senang berhias untuk istriku, sebagaimana aku senang ia berhias untukku. Karena Allah telah berfirman, dan para wanita atau istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Tentu ala laki-laki kita. Di luar kita pakai baju resmi misalnya, bekerja di rumah kita pakai baju yang bagus, yang menarik. Ya. Dan depan istri kita boleh berdandan, maksudnya saat laki pakai parfum yang dia suka, pakai baju yang bagus, segala macam gitu kan. Itu adalah hal yang positif dan ini bagian daripada syariat kita. Kemudian teman-teman sekalian, ada hal penting yang harus diketahui. Kenali karakter istri adalah bagian daripada kebahagiaan rumah tangga. Kita akan sakinah, karena judul kita kan keluarga sakinah. Pertama sekali, perempuan dominan perasaan. Jadi kita harus paham itu. Dominan perasaan itu selalu mudah sensitif, ya. Jadi kalau misalnya saya sama satu orang bapak di sini janjian, anggap misalnya Pak Ahmad namanya. Misalnya Pak Ahmad, kita janjian ya jam 1 siang. Baik Khalid, kita janjian. Ternyata saya telat, saya datang jam 1:30. Apa yang saya lakukan sebagai laki-laki? Pak Ahmad, maaf ya tadi saya telat. Pak Ahmad gampang, laki-laki pakai akal saya, dia telat ya sudah lah. Oke, kita jalan sekarang, jalan langsung. Kan selesai. Kalau perempuan nggak bisa begitu. Dia pakai perasaan. Antum janjian sama istri jam 1, antum datang jam 2. Oh maaf ya, ayo kita jalan sekarang. Nggak bakal berdiri. Dia sudah tercoreng perasaannya. Padahal masalah sederhana, tapi begitu perasaan. Duduk dulu, 4 huruf kata kuncinya. Rayu. Maaf ini ya, tadi saya telat begini, nanti saya tidak akan ulangi ya. Baru mau jalan. Itu biasa. Perasaan yang begitu. Tetapi tentu ibu-ibu harus paham, perasaan tidak harus selalu diikuti. Karena kaidah syar'i, saya pernah hadiri majelis Sulaiman Hafidhahullah. Rahim, beliau kasih sebuah pemikiran yang betul-betul wacana saya subhanallah terbuka pada saat ini. Beliau mengatakan perasaan kita, syukur kita ini harus dikontrol oleh akal kita. Artinya kalau ada perasaan apa-apa, selalu kita coba hadapkan dengan akal kita. Misal gini, kita pernah makan nasi goreng di sebuah tempat. Anggap kita tinggal di Jakarta, kita pernah makan di Surabaya misalnya. Jarak lumayan 1 jam naik pesawat misalnya. Perasaan kita pengen makan lagi nasi goreng itu. Coba hadapkan dengan akal. Diri kita sendiri, maka akal akan kasih pikiran, kan jauh, nanti aja, kapan ada kesempatan. Jadi akal mengawasi perasaan itu. Jangan dibalik ya, karena kalau dibalik, akal kita dikontrol oleh perasaan, akal tidak akan berfungsi. Begitu juga kata beliau, akal ini harus dikontrol oleh syariat. Jadi kalaupun akal memandu sesuatu, maka harus ikuti syariat. Syariat bilang tidak boleh, walaupun akal bilang boleh, tidak boleh dijalankan. Maka itu sebuah hal yang penting. Jadi memang ada perasaan yang boleh kita pakai, tapi juga jangan sampai berlebihan, gitu kan? Nah di sini beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dominan akal. Akal itu begini, masalah solusi. Saya sering kasih contoh dalam masalah rumah tangga ini. Kalau misalnya kita laki-laki naik mobil, ban mobil kita pecah, maka pada saat kita lihat ban mobil pecah, pikiran kita langsung ke solusi. Pecah, mana bengkel terdekat? Kita nggak pikir lagi sebabnya apa, kita pikir solusinya apa, gitu kan? Makanya pada saat kita lagi ditelepon oleh istri, saya butuh ini ada di rumah begini, itu akal kita lagi berpikir tuh, dan keluarnya apa, gitu kan? Memang begitu pikiran laki-laki. Kalau perempuan naik mobil, ban mobilnya pecah, dia turun, dia renungi dulu kenapa pecah, apa sebabnya, lama, baru habis itu, ya. Baru kemudian dia pikir solusinya. Kemudian yang kedua, perempuan tanda kutip ini ya, pendendam. Dan kata-kata di sini sering suka menyimpan kenangan buruk, dan ini tidak baik. Contoh misal, laki-laki, perempuan atau suami istri bertengkar. Anggap sekarang zaman kita WA. Ini kamu begini, kamu ribut lah. Syaitan menguasai mereka, ribut lah. Kemudian setelah 2-3 hari baikan. Bapak-bapak di sini, maaf, saya mau tanya. Andai saja sudah baikan sama istri, WA-nya dihapus atau tidak? Bapak-bapak jawab sini. Hapus. Ibu-ibu sudah dengar? Dengar ya Bu ya? Dengar nggak? Perlu saya kasih mikrofon nggak? Bapak-bapak kalau habis bertengkar sama istri, sudah baikan, dihapus nggak WA-WA-nya? Benar ya? Ibu-ibu saya tanya, kalau bertengkar sama suami terus baikan, dihapus nggak WA-nya? Ini bukan saya garang-garang, pengakuan langsung. Ini tanda kutip pendendam. Sudah 1 tahun masalah berlalu, kita lagi ngobrol, makan, pisang goreng, lagi asyai, minum teh, terlintas satu kalimat yang sebab pemicu dulu tahun lalu. Kau pernah bilang begini? Kapan? Ini buktinya.
boleh ini ibu. Setelah selesai permasalahan, buka lembaran baru. Setiap hari kita punya lembaran buku amal baru. Nggak boleh dendam. Semua persepsi negatif, dendam, putus asa, ya ini nggak boleh. Ini harus dihapus ya. Yang ketiga, umumnya perempuan tapi ini tidak baik juga. Tapi ini Nabi SAW sebutkan, sulit berterima kasih. Sulit terima kasih. Jadi pemberian suami walaupun banyak seperti garam dilempar di lautan. Itu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis Bukhari. Makanya tidak boleh begini ya. Ibu harus ubah ini. Apa kata Nabi SAW pada saat ada beberapa sahabat Nabi datang, ridwanullahi alaihinna. Perempuan ini baik mengatakan, ya Rasulullah, waktu Anda buat laki-laki banyak sekali. Luangkan waktu buat kami khusus perempuan saja. Maka Nabi SAW tentukan waktunya. Datang Nabi SAW. Panjang nasihat Nabi, tapi diantara nasihatnya Nabi bilang, saya diperlihatkan kalian kaum wanita mayoritas ahli neraka. Di antara wasiat Nabi, kata seorang sahabat, kenapa kami ya Rasulullah? Apakah mereka karena kafir kepada Allah? Ya, kata Nabi SAW, karena kalian takfurnal ashirah, memungkiri kebaikan suami. Sampai kalau suami berbuat baik 1 abad, ada satu kesalahan kalian akan mengatakan, saya tidak pernah lihat kebaikan dari kau selamanya. Tapi ini ciri wanita ahli neraka, nggak mau dicontohi. Tapi ini Nabi sebutkan sebagai karakter wanita, gitu kan? Yang harus dihindari. Ibu harus tahu ya, kadang-kadang kami suami ini, kalau kami lagi merasa ada layanan yang baik dari istri, selalu makanan Masya Allah enak, santun di rumah, biologisnya dipenuhi, kita merasa istri kita berjasa. Sering kalau kita punya duit, kita pikir untuk belikan hadiah, kan gitu. Benar nggak di sini? Kalau saya tanya bapak-bapak, bukan ibu. Kalau enggak aneh. Kalau saya berpikir itu. Saya berpikir, oh Masya Allah saya sudah berbuat apa yang saya ingin bawa pulang sesuatu hadiah ke rumah. Nah pada saat kadang-kadang ada hal-hal hadiah yang diberikan oleh suami, mungkin dia berjuang luar biasa untuk membeli hadiah itu. Kalau ibu dibawain ke rumah, ibu usahakan berterima kasih. Walaupun sederhana, walaupun ibu anggap itu biasa. Saya pernah pulang ke rumah, Bapak Ibu sekalian, karena saya biasa bawa makanan dari pengajian banyak sekali kan gitu. Sudah dikasih ini, dikasih kuat, dikasih makanan, saya bawa pulang, makan sama-sama di rumah, sama anak-anak, sama istri makan gitu. Tapi waktu itu pernah saya pulang, saya nggak bawa apa-apa gitu. Nggak ada. Saya pikir apa yang saya bawa istri saya? Saya sempat mampir ke toko kaki 5, jual permen 2 yang ada pemegangnya itu. Saya beli 2, saya kantongin. Begitu saya ketemu istri saya bilang, saya bawa hadiah buat kamu. Apa ini? Ini permen 2 kita makan. Namanya kami makan permen 2 sampai ngobrol. Alhamdulillah gitu kan. Maka memberi itu bagus, tapi dia tahu menilainya. Dia merasa iya, dia enjoy sama dia makan sama-sama saya dan positif saja. Kemudian juga masalah yang karakter pasangan, tapi ini negatif, ini harus diperbaiki ibu-ibu sekalian. Ada egois pada hak. Jadi seringkali wanita suka sekali haknya selalu dituntut, tapi dia lupa hak suaminya. Ini dalam syariat tidak boleh. Tapi itu karakter, adat. Dan ini harus diperbaiki, gitu kan? Makanya kalau menuntut haknya dia, uang nafkah segala macam, dan ibu-ibu kalau minta nafkah bulanan, minta dengan cara baik dan santun. Ada WA-nya, ingat ya, besok tanggal 1. Mau minta duitnya orang ini. Kenapa kayak preman ini? Yang santun, yang baik, gitu kan? Apaan, maaf, insya Allah besok saya rencana mau ke supermarket, bisa nggak nafkahnya diberikan? Atau apalah bahasa santun ya. Saya bahkan pernah pulang rumah, rupanya makanan tidak seperti biasa. Saya lupa sudah tanggal 2, biasanya saya kasih istri tanggal 1. Tapi saya lupa, memang subhanallah lupa. Biasanya saya tidak mungkin tunda, karena itu kewajiban saya dari dalam agama. Terus saya tanya, kok nggak seperti biasanya makanan? Dia diam, cuma senyum saja. Saya subhanallah terfikir betul. Oh tanggal 2, maafin ya saya langsung transfer, langsung kasih. Jadi kadang-kadang kita subhanallah lupa, gitu kan. Maka ini harusnya difahami juga. Ada satu sifat positif, ada salah satu sifat positif wanita adalah suka memaafkan, mudah memaafkan. Dia mudah marah, tersinggung, mudah juga memaafkan. Gitu kan? Jadi teman-teman laki-laki sini kalau hadapi istri, jangan semua kata-katanya direnungi. Kita laki-laki ini kalau ada hadapi masalah di luar kan, setiap kata-kata orang ucapin kita selalu pikirkan, dan ini positif dan negatif. Kalau itu adalah sebuah hal yang berbahaya kita hadapi kan begitu. Kalau sama perempuan tidak begitu teman-teman. Ya? Jangan semua perkataan, kadang-kadang istri suka mengetes. Ya. Ini sayang nggak sih? Kadang-kadang sampai pada tingkat udah kita cerai saja. Kalau antum terbawa emosi, ya sudah kalau gitu cerai. Ini batal pernikahan. Kadang-kadang cuma sekedar mau mengetes saja. Hadapi dengan tenang. Tidak usah terlalu terbawa dengan arus, karena ini
bahaya. Baik, saya mau ingin titik poin penting di sini. Kalau kita sebagai laki-laki, jangan sampai. Tapi kalau seorang suami menemukan istrinya selingkuh sama perempuan, sama laki-laki lain, gitu kan? Lalu kemudian dia tahu, dia lihat, apa yang terjadi? Mudahkah dia memaafkan? Sulit kalau laki-laki, kan gitu. Belum saya jelaskan, jangan dibantah. Atau kita tukar materinya. Tapi kalau perempuan, misal suaminya selingkuh, berbuat salah, baik, dia minta maaf. Mungkin awalnya berat memaafkan, tapi umumnya wanita memaafkan. Saya serius, saya tidak akan ulangi, saya tidak akan begini. Mereka memaafkan. Ada sifat kasih sayang, ya muncul sifat perasaan muncul. Itu positif, itu sering terjadi. Banyak laki-laki yang sudah berulang kali dimaafin oleh istrinya, gitu kan? Tapi tidak terjadi hal yang setimbal balik. Makanya juga hal yang harus difahami. Kemudian yang keenam adalah perempuan suka dimanja. Nah, ini juga positif dan laki-laki harus memahami masalah itu. Ya, dari kata-kata, dari sandaran, dari apa, semua ini harus dilakukan. Dan Nabi SAW seringkali melakukan perbuatan tersebut tidak harus dengan hanya sandar saja, tetapi ajak bercanda, mengajak Aisyah lari, mandi bersama. Ini adalah hal-hal yang dimasukkan dalam karakter. Kemudian juga suka dipuji, ini sudah biasa. Jadi kalau teman-teman melihat ada perubahan apapun dari istri, puji. Royal di pujian, ucapkan semua itu pujian, gitu kan. Bahkan dalam pujian ini boleh berbohong. Khusus ini pujian. Saya belum pernah lihat wanita secantik kamu. Benar. Ternyata bohong. Saya belum pernah lihat orang sebaik kamu. Ini juga terjadi pada perempuan kalau dipuji suaminya, gitu kan. Kau cinta nggak sama saya? Mungkin iya, tapi ada mungkin juga tidak. Orang mengatakan iya, tentu saja. Mungkin tidak, kita tidak tahu. Tapi tidak boleh kita merukai perasaan pasangan. Padahal ini dibolehkan, gitu kan? Kata Rasulullah tidak boleh berbohong kecuali di 3 hal. Di antaranya adalah masalah suami istri, tapi sebatas itu ya, masalah pujian. Ya. Masakannya enak gak? Oh enak sekali, padahal ini asin gitu kan. Kemudian juga yang ke-8 adalah istri sering lamban, lelet dalam melakukan perbuatan. Tapi di sini bukan negatif ya, sebuah karakter yang kata ulama positif saja. Maksudnya di sini lamban adalah karena banyak sekali pernak-pernik biasanya. Seperti misal, kalau kita janjian sama istri jam 2 siang, maka bapak-bapak harus sampaikan dari jam 11. Ya. Dia nggak bisa seperti laki-laki. Kita sekarang janjian nih, oke saya jemput kau 10 menit lagi ya. Itu laki-laki bisa. Karena dia bisa jalan langsung dengan pakai jaket, pakai celana selesai. Perempuan nggak bisa. Maka ingatkan jauh sebelumnya, itu biasa. Karena ada hal-hal seperti ini. Ini termasuk hal yang masuk dalam karakter. Kemudian juga yang ke-9 adalah perempuan suka sekali sesuatu yang terulang. Ya, yang terulang itu misalnya kalau ada kenangan, misalnya kita biasa pernah ajak ke satu restoran, pernah ajak ke sebuah hotel atau sebuah tempat, itu sering diulangi, itu biasa. Dan termasuk biasa kalau perempuan minta, saya mau pulang ke orang tua saya misalnya, saya mau lihat, dia mengenang rumahnya, kamarnya pada saat dia gadis, pada saat ini, itu biasa. Dan itu sebuah karakter. Kalau ini positif saja, artinya kita berusaha memberikan semampu kita masalah itu. Allahu'alaikum. Jadi ini adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami. Ya. Sekarang kita pindah kepada kewajiban istri yang merupakan hak suami. Sekarang hak kita sebagai laki-laki. Yang pertama, ibu sekalian harus taat dan mencari ridho suami selama bukan pelanggaran agama. Dan ini harus direnungi beberapa hadis. Ya. Hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, bila seorang wanita menjaga 5 waktu sholat. Ibu berenungi hadis ini hadis agung sekali. Nabi cuma mengatakan jika seorang istri menjaga 5 waktu sholat, nggak disebutin sholat sunnah. Jadi kalau dia sholat qobliyah, ba'diyah, duha, sholat tahiyat masjid, sholat wudu, sholat taubat, sholat tahajud, ini tambahan, bonus. 5 waktu sholat saja, azan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, yang wajib saja. Dan berpuasa Ramadan, berarti yang wajib saja, tidak ada puasa sunnah disebutkan. Serta mentaati suaminya. Sini pada hal yang ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Gak boleh ketaatan kecuali pada yang dibolehkan dalam agama. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi maksiat fi khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Bila wanita menjaga 5 waktu sholatnya, berpuasa Ramadannya, mentaati suaminya, maka pada saat ia meninggal dunia, ia pasti akan masuk dalam salah satu dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Ini luar biasa ya. Surga 8 pintu. Pintu ke-8, tingkat tertingginya namanya Firdaus. Ini penghuninya para nabi-nabi.
Saya sama bapak-bapak sini sudah tidak bisa, tidak mungkin. Karena Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengaku Nabi setelah beliau berarti dusta. Yang kedua syuhada. Ini mati syahid. Keluar ke medan perang, ditusuk oleh musuh itu pun harus ikhlas. Ini juga nggak gampang. Yang ketiga siddiq, jujur, nggak pernah bohong. Ini diantara semua sahabat yang dapat julukan siddiq siapa? Tidak, tentu semua sahabat terpercaya. Tapi julukan ini melekat pada satu orang. Kemudian yang terakhir soleh. Ini yang mungkin saya sama bapak-bapak sini mungkin bisa, gitu kan? Modalnya air mata, nangis, sholat sama Allah, zikir, baca Quran. Tapi ibu-ibu subhanallah, ini ibu renungi, sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, layani suami dengan baik. Masuk dari 8 pintu surga, dia pilih yang dia mau. Jadi langsung pintu ke-8, tingkat ke-100 bisa, gitu kan? Ini luar biasa. Hadis yang lain, ini diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang masalah keutamaan wanita yang salihah. Sabda Nabi SAW, semua istri yang taat pada suaminya, maka seluruh burung-burung dan seluruh makhluk di air, bahkan para malaikat di langit, juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Ibu tahu apa itu ridho? Ridho itu begini rasionalnya. Kalau ada orang susah, minta bantuan sama kita. Pak, Bu, tolong bantu saya butuh 1 juta rupiah. Lalu kemudian kita kasih dia 1 juta. Kita sudah memberi dia, membantu dia, tapi kita belum membuat dia ridho. Bagaimana kita buat dia ridho sih orang miskin ini? Kita datang ke rumahnya, lihat kebutuhannya, rumahnya mau rubuh kita perbaikin, anaknya nggak sekolah kita sekolahin, sampai dia sudah tidak tahu mau berterima kasih seperti apa lagi. Makanya kita sudah membuat dia ridho, ya. Itu yang makna daripada hadis ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah di ridho kedua orang tua. Berarti kalau orang tua kita buat sampai sudah tidak tahu harus berkata apa lagi karena baktinya kita, maka akan datang ridhonya Allah. Allah akan penuhi semua kebutuhan kita. Maka di sini semua makhluk Allah memohon ampun buat istri selama di dalam keridhaan suaminya. Dan tidak ada seorang istri pun terbalik, yang sebaliknya yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat dan seluruh manusia. Dilaknat ini maksudnya didoakan supaya diangkat berkah hidupnya, ya. Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya, kecuali ia telah dapat murkah dari Allah sampai ia buat suaminya tersenyum atau tertawa dan membuatnya ridho. Setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka akan dilaknat malaikat sampai ia pulang. Jadi ini hal-hal yang mendasar yang harus difahami. Kemudian hadis yang lain, kata Nabi SAW, 4 wanita penghuni surga dan 4 wanita penghuni neraka. Penghuni surga yang 4 adalah yang pertama, istri yang menjaga kehormatannya dan sangat patuh pada suaminya. Kerjakan ini ia, temani saja, semuanya ia, selama bukan maksiat. Hidup dia buat suaminya, karena mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ini 4 unsurnya semuanya istri, ya. Yang kedua, istri yang banyak melahirkan dan sangat sabar, serta selalu puas dengan pemberian suaminya walaupun sedikit. Jadi ini ibu-ibu harus garis bawah, ya, banyak melahirkan itu bukan sebuah masalah buat ibu-ibu, itu persepsi salah. Ya, Allah tidak titipkan anak manusia di rahim ibu kecuali Allah titipkan bonus bersamanya. Saya subhanallah tidak pernah lihat ada orang tua di Indonesia yang anaknya banyak kemudian hidupnya susah. Ya, umumnya, apalagi di masa tua, anak-anaknya semua bakti sama dia. Dan banyak orang-orang tua kita, Masya Allah, umur 90 tahun masih sehat, masih jalan, karena banyak keturunan. Allah SWT berikan keberkahan di sini. Yang ketiga adalah istri yang pemalu. Bila suaminya tidak di rumah, maka ia menjaga kehormatannya dan harta suaminya. Dan bila suaminya pulang, ia senantiasa menjaga lisannya agar tidak menyakitinya. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang mulia, wanita ahli surga, bahkan kata Nabi SAW, pemimpin wanita ahli surga 4. Disebut yang pertama Khadijah. Telah sempurna akal-akal banyak laki-laki dan telah tersempurna dari perempuan cuma 4. Disebutkan Khadijah yang pertama. Dan datang setelahnya anaknya Fatimah, lalu kemudian Maryam dan Asia. Maryam kita tahu ibunya Isa alaihissalam, dan Asia istrinya Fir'aun yang beriman. Yang jelas teman-teman sekalian, di sini Khadijah anha sangat luar biasa. Salah satu hal yang membuat Khadijah dicintai oleh Nabi SAW, selalu jaga lisannya. Di antara contoh, waktu Nabi SAW pulang dari Gua Hira setelah menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Nabi SAW waktu itu gemetaran. Beliau turun dari Gua Hira itu menjelang waktu subuh, tapi itu belum ada perintah sholat tentunya, ya.
Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, saya sedang di Gua Hira sendirian di malam hari. Tiba-tiba datang sosok berbaju putih, lalu kemudian langsung datang dan mengatakan kepadaku, Iqra, hai Muhammad, baca. Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Maka orang itu tiba-tiba memelukku dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Dia sangat keras, lalu dia melepaskan dan mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Maka beliau mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dia memelukku lagi sekeras tadi, sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW waktu ditanya, atau dikatakan oleh Jibril alaihissalam, bacalah hai Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, saya harus baca apa? Baru Nabi Jibril membaca 5 ayat pertama surah Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan setelah itu hilang kata Nabi SAW. Kita bayangkan teman-teman di tengah malam di atas gunung, datang orang tiba-tiba berbicara begitu, tiba-tiba hilang. Maka manusia Nabi SAW merasa khawatir, takut, turun dari gunung tersebut. Waktu turun, kata Nabi SAW dalam hadis ini masih berlanjut, begitu saya turun dan berada di padang pasir yang luas, tiba-tiba langit sudah mulai agak terang, ya, sudah lewat waktu subuh mulai terang, tapi belum terbit 100% matahari. Maka tiba-tiba saya mendengarkan suara dari langit mengatakan, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi SAW, aku mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat badan Jibril memenuhi langit. Di timur, di barat, di utara, di selatan, penuh dengan badan Jibril. Kemudian Bukhari lain dikatakan Jibril, Allah karunia 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi, maka akan hancur bumi. Alaihi wassalam. Yang jelas pada saat itu Nabi SAW mengatakan tiba-tiba hilang. Maka rasa ketakutan bertambah. Pulanglah di rumahnya, alaihi wassalam. Begitu ketuk pintu, Khadijah buka pintu melihat suaminya ketakutan, keringatan, maka yang paling pertama menjaga lisan. Gak bicara apa, gak ada tuduhan, gak ada apa. Tunggu suaminya bicara apa. Nabi SAW mengucapkan kalimat Zammiluni, Zammiluni. Sebab turunnya kalimat surah Al-Muzammil. Ya ayuhal Muzammil, hai orang yang berbungkus selimut, gitu kan. Nabi SAW minta diselimuti saya kedinginan. Maka Khadijah langsung membungkus Nabi SAW, lalu dibawa ke dalam, ditemani duduk, dikasih minum. Lalu Khadijah duduk di sebelah. Kalau suami cerita ya, kalau enggak ya. Maka Nabi SAW mulai cerita, kalau datang kepada saya begini, begitu, begini, segala macam. Lalu Khadijah dengan adabnya setelah suaminya sampaikan segala macam cerita yang pada saat itu gak masuk akal gitu lah. Gak masuk akal sama sekali. Teknologi sekarang pun gak masuk akal, tapi subhanallah pada saat itu Khadijah lalu mengatakan, apakah engkau mengira hai suamiku kau akan tertimpa sesuatu yang buruk? Kau tidak pernah putus silaturahim, kau selalu membantu orang-orang susah, gak mungkin gitu loh. Kau selalu menolong orang gitu. Maka ada motivasi yang sangat besar. Yang lebih unik lagi, Khadijah bisa mengetahui kalau anak karena ingin betul-betul mencintai suaminya dan mengejar ridho Allah di situ. Dari raut wajah Nabi, Khadijah sudah tahu Nabi lapar atau tidak. Luar biasa gitu. Itu semua dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW Nabi duduk datang ke rumah, lalu baru saya duduk sebentar, Khadijah sudah melihat itu. Lalu Khadijah mengatakan, izinkan saya ke belakang sebentar, masuk dapur untuk masak, gitu, untuk bawa makanan tersuka Nabi SAW. Terbukti Jibril bilang pada saat itu. Jibril datang lalu mengatakan, hai Muhammad, ini Khadijah istrimu sebentar lagi akan bawa makanan kesukaan. Sampaikan kalau dia sampai ke ruangan ini, salam dari Tuhannya untuk itu. Karena dia melayani kau sebagai suami, kasih bawa makanan kesukaanmu, ya, tanpa kau minta pun, gara-gara itu Allah kirim salam sama dia. Dan juga sampaikan salam kepadanya, serta sampaikan berita gembira dia akan dapat istana di surga yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Maka itu jaminan bagi istri yang bisa menjaga lisan. Yang keempat, istri yang saat suaminya meninggal dunia, ia dikarunia anak-anak yang masih kecil, lalu maka ia menahan diri untuk nikah lagi. Tentu boleh menikah lagi, tetapi di sini kalau anaknya masih kecil, masih disusui, maka dia bingung nanti menyusui anak dari suami pertama atau dari layani biologi suaminya sekarang. Kalau ada yang menahan diri, istri yang saat suaminya meninggal dunia dan dikarunia anak-anak yang masih kecil, maka ia menahan diri untuk nikah lagi, lalu ia mendidik serta membesarkan anak-anak suaminya karena khawatir mereka terbengkalai. Maka ini termasuk ahli surga. Selanjutnya adalah 4 wanita penghuni neraka. Yang pertama, istri yang lisannya tajam, senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya. Bila suaminya gaib, tidak ada di rumah, maka ia berkhianat. Dan bila ia sedang di rumah, suami di rumah, maka ia terus menyakiti suami dengan lisannya. Berarti lawannya tadi. Kemudian yang kedua, istri yang membebani suaminya apa yang di luar kemampuannya. Kebanyakan korupsi, ya, pencurian. Ternyata kalau ditelusuri laki-laki itu di belakangnya ada tuntutan istri yang sangat besar, gitu kan.
Makanya ini disebutkan Nabi SAW. Yang ketiga, istri yang tidak menutupi dirinya juga auratnya dari lawan jenis dan keluar rumah dengan membuka aurat. Yang keempat, istri yang tujuan hidupnya hanya makan, minum, dan tidur, yang tidak punya keinginan untuk mendirikan sholat, mentaati Allah Maha Suci, juga Rasulnya, serta suaminya. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW tentang masalah keridhaan, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia, lalu suaminya ridha, kecuali ia pasti masuk surga. Hadis sahih. Ya. Jadi kalau ibu-ibu meninggal, suaminya merasa kehilangan, maka ini jaminan surga. Tapi kalau meninggal suaminya bilang alhamdulillah, berarti la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim yang lain kata Nabi SAW, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya padahal ia butuh pada suaminya. Allah pun tidak akan lihat dia. Jadi subhanallah, hubungan suami istri sangat erat hubungan sama Allah. Bahkan dalam surah Al-Mujadilah, yang sebab turunnya karena seorang wanita mengeluhkan masalah dengan suaminya kepada Allah langsung. Allah mengatakan Allah telah mendengar. Laqad sami Allah. Allah telah mendengar itu. Jadi Allah ini hadir teman-teman sekalian dalam kehidupan kita. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, ibu renungi dalam hadis sahih, 3 golongan tidak akan diterima sholat darinya. Juga amalan-amalnya tidak akan diangkat ke langit. Yaitu yang pertama, seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Yang kedua, istri yang suaminya marah padanya sampai suaminya itu ridha padanya. Dan yang ketiga, orang mabuk sampai dia sadar. Riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga, pernah ada seorang wanita datang lalu mengeluhkan tentang suami di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW masuk rumah, lalu Nabi dengar. Lalu Nabi SAW bilang pada wanita tersebut, hati-hati dengan ceritamu ini, karena yang sedang kau bicarakan suamimu itu adalah surgamu atau neraka. Kemudian juga Aisyah berkata dalam hadis sahih, wahai para wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pastilah seseorang dari kalian mengambil debu kakinya dan meletakkannya pada pipinya. Ya, kalau dia tahu tentang hak suaminya. Ada seorang wanita datang, wanita ini belum menikah, dia baru mau menikah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau menikah. Apa hak suami saya? Kata Nabi SAW, kalau suamimu sedang luka dan bernanah pun, lalu kau bersihkan dengan lidahmu, bukan dengan kapas atau kain, maka kau belum bisa memberikan haknya. Jadi saking besarnya. Hadis yang mulia juga ini menjelaskan bagaimana menghadapi suami bagi ibu-ibu. Wanita dari kalian yang menjadi penghuni surga ialah yang penuh dengan kasih sayang, selalu mengalah, kasih sayang. Allah menilai itu, Allah bersama dia. Yang bila ia disakiti atau dia menyakiti suaminya, ia datang kepada suaminya, lalu dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya seraya berkata, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho. Begini ibu harus pahami ya, kami ini laki-laki, karakter kami laki-laki sudah disiapkan oleh Allah untuk dunia luar. Kulit kami ini, saya sama bapak sini, memang untuk menghadapi matahari, cuaca dingin. Memang kami harus sholat di luar, berjamaah di masjid, antar jenazah, jihad, cari nafkah, memang begitu. Jadi kami tidak butuh hand body sebenarnya, nggak butuh sunblock, nggak butuh. Ibu memang Allah kasih lembut, suara intonasi suaranya lembut, kulitnya lembut, semua ini begitu. Keluar sedikit butuh ini, butuh itu, butuh perawatan lah, ya untuk menjaga itu. Karena memang di rumah gitu. Artinya, karena laki-laki memang di dunia luar, sifat defense kita ini, pertahanan laki-laki itu kuat sekali. Jadi kalau kita diserang, kita melawan gitu loh. Makanya laki-laki itu biar salah, kecuali orang yang beriman sama Allah SWT. Kalau orang salah, kadang-kadang kalau istri langsung menyerang dia, maka yang terjadi adalah defense. Dia langsung mempertahankan diri. Allah mengajarkan tulisan Nabi Muhammad SAW cara membuat suami itu terbuka. Istri ahli surga adalah kalau dia disakiti nih, atau dia menyakiti suaminya, dia datang ke suaminya, lalu dia pegang tangan suaminya sambil mengatakan sebelum tidur, saya tidak bisa menutup kelopak mataku sampai kau ridho kepadaku. Siapapun istri lakukan ini, suaminya akan mengatakan, bukan kau yang salah, tapi saya yang salah. Bisa dikatakan, maaf ya kalau saya ada salah. Sebenarnya itu singgungan buat suami ini, karena sifat laki-laki seperti itu. Dan ini sabda Nabi, bukan perkataan saya. Ini yang pertama. Jadi usahakan ibu-ibu mencari ridho suaminya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kita semua berdua nih suami istri menjalankan kewajiban hanya sampai ajal datang saja. Selesai di situ. Itu tugas kita. Kejar apa hal dari situ. Kemudian yang kedua, masalah biologis. Sedikit saya terangkan masalah ini karena kita laki-laki ini punya sperma. Sperma itu sebagian ulama menjelaskan memang dia panas ya. Ada sel manusia di situ, ada inti sel manusia di situ.
Maka memang biasanya memancing emosi kalau tidak terlampiaskan, apalagi kalau orang sudah menikah ya. Maka ini perlu dipahami oleh para wanita. Mungkin ibu-ibu bisa bertahan dalam masalah kebutuhan biologis, karena pernah Umar bin Khattab bertanya kepada Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu Umar bin Khattab di zaman khalifahnya lewat di sebuah rumah, rupanya ada satu wanita di situ, suaminya pergi jihad dan dia pengantin baru, lama nggak pulang-pulang suaminya. Maka wanita ini rupanya ada hasrat untuk biologis, tapi dia santun, sopan, dia beriman kepada Allah. Dia melantunkan syair, rupanya kedengaran di luar rumahnya. Umar pas lewat, dengan hikmah Allah didengar oleh Umar. Dia salah satu makna kalimatnya dia mengatakan, terjemahan Indonesianya, kalau bukan karena kehormatan hubunganku sama Tuhanku dan kehormatan suamiku, maka keempat kaki ranjang ini akan bergerak. Maksudnya aku akan berzina. Ini butuh suami. Kata Umar, hai hamba Allah, apa yang kau ucapkan? Dan wahai Amir Mu'minin, saya cuma menyampaikan keluhan saya. Saya baru nikah, suami saya sudah pergi jihad dan belum pulang-pulang, saya membutuhkan dia. Maka Umar pun pulang, lalu menanyakan kepada Hafsah, anaknya, dan ini termasuk istri Nabi SAW tentunya, Ummahatul Mu'minin. Hai Hafsah, berapa lama wanita bisa bersabar? Kata Hafsah, 4 bulan. Tidak biologis 4 bulan, nanti masih bisa dia ngontrol itu. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan instruksi, semua orang pergi jihad setiap 4 bulan harus pulang, gitu. Pada saat itu. Tapi laki-laki beda. Nabi SAW memotivasi, yang sangat jelas hadisnya adalah maksimal seminggu sekali, maksimal. Kalau dia lakukan tiap hari maka itu lebih baik, gitu kan. Tapi maksimal seminggu, seperti masalah misalnya hadis menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat. Yang kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, dan kemudian dia pakai baju terbaiknya, minyak wangi terbaiknya segala macam, lalu dia pergi ke masjid, maka akan diampuni dosa. Lalu dia sholat, maka akan diampuni dosa-dosanya telah lalu, gitu kan. Maka ada motivasi kata ulama tentang masalah biologis pada saat hari Jumat. Tetapi ulama sebenarnya mengatakan tidak dianjurkan pada saat setiap hari melakukannya, gitu kan. Bahkan kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran tentang bolehnya berhubungan biologis di malam hari Ramadan, yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatus siyam rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ayat yang artinya Allah telah menghalalkan buat kalian menggauli istri kalian di malam hari Ramadan. Mereka pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Makna di malam hari adalah di malam hari, setiap malam Ramadan halal untuk menggauli istri. Ada sebagian ulama menarik sini benang merahnya bahwasanya boleh menggauli istri setiap malamnya, gitu kan. Ini anjuran-anjuran bukan biologis. Dan bagi istri muslim memahami masalah ini tentunya, jadi nggak usah membahasakan apa kau tidak bosan, apa kau tidak ini. Itu adalah kebutuhan dia. Kecuali ibu lagi sakit, lagi segala macam. Dan kuasa Allah SWT dan hasil penelitian juga sudah membuktikan itu. Kalau perempuan bisa klimaks sampai beberapa kali, ya, untuk bisa melayani suaminya. Kalau suami selesai klimaks maka dia butuh waktu beberapa saat untuk mengembalikan lagi semangat untuk berhubungan biologis, gitu kan. Karena memang dia bisa atau diberikan oleh Allah potensi untuk melayani suaminya setiap saat. Dan kata Nabi SAW, bila seorang suami memanggil istrinya yang keranjang lalu si istri tidak mendatanginya, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dalam hadis lain, bila seorang istri tidur dengan meninggalkan ranjang suaminya karena ia tidak mau dengan suaminya, tidak ada udzur, tidak ada sesuatu, bukan suaminya pemabuk, penjahat, dikhawatirkan dia akan dibunuh misalnya, maka Allah yang Maha Suci di langit murka padanya sampai suaminya memaafkannya. Jadi ada peringatan masalah itu. Hak yang ketiga teman-teman, bagi ibu-ibu, tidak boleh ibu berpuasa sunnah ya, atau ibadah sunnah, khususnya puasa ya, kecuali dengan izin suami, bila suami lagi ada. Tidak ada pun boleh kita izin ya. Misal ibu biasa puasa Senin Kamis, tapi pada saat itu suami lagi cuti, maka pada saat itu ibu izin dulu ya sama dia. Karena kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang istri yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpuasa sementara suaminya sedang ada kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumah suaminya kecuali dengan izinnya atau izin suaminya. Kemudian teman-teman sekalian, izinkan saya tutup dengan tema ini atau dengan poin ini. Ada 2 poin ya. Yang pertama tentang masalah adab jima, dan yang kedua bagaimana membentuk keluarga Islam. Kita perlu membahas masalah ini karena banyak orang muslimin belajar masalah biologis dari film porno. Ini tidak benar. Ini tidak benar ya. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu kalau kita pernah melakukannya. Tapi teman-teman sekalian, harus kita kembali kepada agama kita. Agama kita tidak luput dari masalah itu. Yang pertama adalah dianjurkan, bahkan ditekankan, sebagian ulama mewajibkan masalahnya bagi kaum laki-laki dan perempuan sunnah membaca doa. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian ingin menggauli istrinya, hendaklah dia membaca Bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibni syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan.
Wajanni bisyaitani ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami, baik kenikmatan biologis atau anak nanti. Kata Nabi SAW, bila dari biologis itu mereka dikaruniai anak, maka syaitan tidak akan membahayakan anak itu. Kata sebagian ulama, tidak akan nakal anak itu. Dan ini anjuran Nabi SAW. Dan yang kedua dalam masalah adab jima adalah dianjurkan untuk bercumbuan sebelum melakukan biologis tersebut. Karena kata Nabi SAW, bukan dari golongan orang tidak mencumbui sebelum bersetubuh. Ya. Ini artinya memang menggunakan baju yang bagus segala macam. Bahkan dalam riwayatnya kata Nabi SAW, hendaklah seseorang melakukan sebelum biologis utusan-utusan. Bahasa Arabnya rasul-rasul, tapi bukan rasul yang diutus oleh Allah SWT maksudnya. Maka para sahabat mengatakan, apa itu utusan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ciuman, pelukan. Ya. Yang ketiga adalah tidak boleh menggauli istri teman-teman pada saat haid di kemaluannya, dan tidak boleh juga menggauli di duburnya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, terlaknat siapapun yang menggauli istrinya melalui duburnya. Tidak boleh. Ya, karena orang non-muslim melakukan itu tentunya. Dubur tidak mengeluarkan kecuali gas beracun atau tinja juga yang beracun. Maka tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan itu. Juga dalam hadis lain dikatakan dalam hadis Ahmad Ibnu Majah, Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istri dari duburnya. Di dalam hadis yang lain juga sama hadis Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid dari dubur, juga mendatangi dan mempercayai dukun, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menggunakan kalimat ini untuk menyuruh kita menggauli di kemaluan istri dalam surah Al-Baqarah surah nomor 22 ayat 222 tentang masalah haid ya. Kalau wanita sudah suci, Allah mengatakan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah istri kalian suci, sudah bersih dari darah, haid, mandi, sudah bersih, maka gauli mereka di tempat yang Allah perintahkan. Maksudnya adalah di kemaluannya. Kalau sedang haid, boleh digauli, boleh cari istimtak, kenikmatan, asal bukan dimasukkan di kemaluan yang sedang berdarah. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, pada saat ditanya ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kalau istri kami sedang haid? Karena orang Yahudi kalau istri lagi haid disuruh pulang ke rumahnya. Gak boleh makan sama-sama, gak boleh ngobrol, gak boleh apa-apa, sampai selesai haid baru pulang lagi ke rumah dia. Maka Nabi SAW mengatakan, lakukan apa saja selain persetubuhan, selain meletakkan kemaluan di kemaluan. Juga Masruq pernah bertanya rahimahullah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya yang sedang haid? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, segala sesuatunya kecuali kemaluannya. Dalam hadis Bukhari Muslim yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, jika salah seorang dari kami, maksudnya para istri Nabi yang sedang haid, lalu Rasulullah SAW ingin menggaulinya, maka beliau SAW menyuruhnya mengencangkan kain di tempat keluarnya haid, lalu beliau SAW menggaulinya, ya, menggaulinya. Jadi artinya boleh tapi bukan di kemaluan, gitu kan. Onani haram bagi laki-laki, tapi kalau istrinya melakukan tidak larang, gitu kan. Semua itu adalah hal-hal yang dibolehkan, yang tidak boleh hanya yang diharamkan saja. Meletakkan, masukkan kemaluan di dubur atau melangsungkan kemaluan pada saat haid dan nifas. Di poin ini sebagai penutup, ada poin terakhir masalah keluarga Islami ya. Setiap orang di antara kita teman-teman, kalau Allah berikan kelebihan pasangan kita, memuaskan kita, jangan diceritakan pada orang lain. Nggak boleh. Istri memuaskan kita atau suami memuaskan kita, cukup kita saja nikmati antara kita sama dia, sama Allah SWT. Cukup. Kita bersyukur sama Allah, kita juga berterima kasih pada dia. Jangan ceritain sama siapapun. Perhatikan hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang yang telah berhubungan biologis dengan istrinya, juga istri yang telah mendatangi suaminya, lalu ia menyebarkan rahasia hubungan dengan pasangannya itu. Diceritain sama dia. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW selepas sholat subuh, lalu balik kepada para sahabat setelah zikir lalu berkata, mungkin seorang pria mengatakan apa yang ia lakukan dengan istrinya, dan mungkin seorang wanita mengatakan apa yang ia lakukan dengan suaminya. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, benar demi Allah ya Rasulullah, kaum wanita melakukannya dan kaum pria juga melakukannya. Maka Nabi SAW bersabda, jangan lakukan itu, sebab perumpamaan itu seperti syaitan lawan pria, yang syaitan laki-laki menemui syaitan perempuan di jalan, lalu ia menyetubuhinya sementara semua orang melihatnya. Jadi bahaya efek sosialnya begini. Naudzubillah, kalau seorang laki-laki dia cerita sama 4 orang temannya, laki-laki yang lain, oh istri saya tuh begini, macam-macam cerita sama dia. Ternyata yang hadir ini istrinya tidak begitu. Apa yang terjadi? Mereka akan ganggu istrinya orang ini.
Begitu juga dengan perempuan yang cerita suami saya begini. Ternyata 4-5 orang perempuan depannya tidak begitu suaminya. Maka dia akan ganggu suaminya orang ini. Efek sosialnya ada. Maka kita harus jaga itu tentunya. Sebagai menurut teman-teman, bentuklah rumah tangga kita supaya islami. Supaya rumah tangga itu sakinah, keluarga sakinah. Yang pertama, ciptakan lingkungan islami. Di antara lingkungan islami adalah adanya masjid misalnya, dekat dari masjid kayak gini misalnya. Tinggal tidak jauh, enak. Jadi kita bisa sholat segala macam. Lingkungan islami. Ada komunitas Islam itu, kita coba tinggal, jangan eksklusif sendiri. Sehingga kita di komunitas yang jauh dari kaum muslimin, susah sholat, susah segala macam, susah cari makanan halal, ini jadi masalah. Kalau mau betul-betul sakinah, tenang, rumah tangga itu dekatkan lingkungan Islam. Karena istri kita pun, anak kita kalau bergaul, suami kalau bergaul, maka dengan orang-orang sekitar situ. Yang kedua, menciptakan suasana Islami di rumah. Kalau tadi lingkungan Islami, sekarang suasana Islami. Misalnya di rumah itu, kita kalau masuk ucapin salam, suasana Islami. Semua yang ada diputar tilawah Al-Quran, ceramah, suasana Islam. Ya. Yang ketiga, mengenakan busana Islam di luar dan di dalam rumah. Dalam rumah pun sama. Ya, misalnya dalam rumah itu busana muslimin yang dimaksud adalah busana yang santun. Ya. Jadi jangan juga misalnya bapak keluar di depan anaknya yang sudah gadis pakai celana pendek yang ketat, atau anaknya juga begitu di depan dia, sehingga akhirnya aurat itu jadi terbuka, padahal sebenarnya juga ada batasan. Yang tidak ada batasan adalah suami istri saja. Orang tua sama anak ada batasan, gitu kan? Makanya harusnya dijaga. Begitu juga kita membiasakan, terutama anak-anak, kita biasakan dengan pakaian-pakaian Islami. Apalagi kalau anak-anak perempuan ya, dari kecil pakai jilbab, udah biasa. Sehingga akhirnya dia terbiasa terbawa itu. Saya biasakan anak-anak perempuan saya dengan itu. Alhamdulillah Allah punya beberapa anak. Maka ada anak-anak saya biasakan dari kecil, dari bayi, saya bilang istri saya pakai jilbab. Jadi walaupun keluar, biasakan. Gitu. Dan waktu subhanallah saya pulang dari pengajian, saya mau jemput anak saya. Biasanya kalau saya pulang pengajian, parkir mobil, saya ambil motor misalnya, atau saya parkir motor, kalau lagi pakai motor misalnya saya jemput anak-anak, bawa ke supermarket terdekat, beliin apalah, coklat, segala macam, apa yang saya bisa berikan. Rupanya kakaknya sudah naik di motor, adiknya belum. Anak saya perempuan waktu saya dulu. Dan kemudian saya panggil, ayo nak. Gitu. Anak saya namanya Suad, saya panggil Suad, ayo nak. Gak datang. Kenapa? Saya bilang sama kakaknya, sebentar ya. Coba saya kan suruh mereka panggil saya abati. Abati artinya ayah sayang. Seperti Nabi Ismail AS panggil ayahnya Ibrahim, ya abati fa'al tu'mar, wahai ayahku, tidak lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Yang jelas teman-teman, saya masuk ke dalam rumah, anak saya itu lagi dulu di dekat pintu, lagi kecilin badannya gitu. Waktu itu masih kecil, umurnya 5 tahun lah, 4-5 tahun. Terus saya tanya, kenapa nak? Dia bilang, kenapa nggak keluar? Dia bilang, Umi belum kasih jilbab. Jadi karena sudah terbiasa pakai jilbab, dia merasa ketakutan sendiri. Karena saya juga bilang, pakai jilbab ya karena Allah yang suruh, bukan abati yang suruh. Jadi saya selalu tanamkan itu, jadi Allah. Mereka terbawa. Jadi akhirnya terbiasa, dan ini sangat baik. Ini meringankan tugas kita pada saat mereka dewasa. Ada kerabat kami, subhanallah, selalu saya nasihati, anak ini perempuan suruh pakai jilbab. Nggak apa-apa, saya masih kecil. SD lewat, SMP lewat. Pas SMA sudah nggak mau pakai hijab. Saya suruh, terus dia ngeluh, datang kepada saya harus mengatakan, ini tolong nasihatin. Kenapa? Nggak mau pakai hijab. Ya dari dulu sudah saya bilang. Sekarang sudah kenal teman-teman, dalam lingkungan nggak mudah. Ternyata betul, sampai selesai kuliah, sampai menikah nggak pakai hijab. Subhanallah. Yang keempat, pertebal dengan menambah iman. Ya, pertebal dan tambah iman itu dengan majlis ilmu. Di rumah tuh harus ada ilmu. Walaupun kita tidak buat pengajian misalnya, tapi dengarkan ceramah. Biasakan di rumah putar itu. Ceramah-ceramah sekarang kan medsos banyak ya. Kalau Bapak Ibu ingin ikuti ceramah kami, datang ke medsos resmi InsyaAllah Khalid Basarama Official, banyak sekali ceramah yang bisa diambil. Cuma saran saya, khusus masalah ini teman-teman, coba ambil ceramah kami yang dalam bentuk kurikulum ya, maksudnya kurikulumnya. Karena pernah ada teman-teman kita, waktu hari saya datang ke Amerika diundang, kemudian ada yang lihat kan HP-nya, Ustaz, saya dengar semua ceramah Ustaz ini, HP saya penuh nih. Terus saya bilang, coba saya lihat Pak, dilihat. Ternyata cuplikan yang banyak itu adalah cuplikan 2 menit, 5 menit. Itu bukan kajian, itu cuma cuplikan. Kajian saya seperti ini, 2 jam, 3 jam, itu kajian. Dan kita punya 20 kajian kitab di YouTube itu. Banyak sekali. Kurikulum kan, Senin khusus dengar sejarah misalnya. Saya sudah bahas 40 sekian episode sirah Nabi. Ada 40 episode serial sahabat. Itu bedah buku banyak, ada bukunya bisa dibeli, harganya juga murah. 100.000, 120.000 gitu ya, kalau di Indonesia.
Hari Selasa misalnya masalah rumah tangga, ada mahkota pengantin, ada juga begini dan begini ada dalam Islam. Kalau misalnya Rabu mau dengan dosa-dosa besar, saya sudah bahas sampai 133 dosa besar. Dari bukunya Imam Al-Dhahabi rahimahullah, 120-an sekian dosa besar. Ada beberapa dosa dari Syekh Muhammad bin Najib, ada juga bukunya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah kita bahas. Atau sementara kita bahas sekarang. Kemudian misalnya mau bahas masalah hadis, ada bahasan Sahih Targhib Tarhib, tulisannya Al-Mudri tapi disortir oleh Albani rahimahullah. Maka Syekh Albani mengeluarkan yang sahih saja, mengeluarkan yang tidak sahih lalu yang sahih saja. Kemudian ada bahasan Riyadhus Shalihin, ada bahasan sahih hadis qudsi. Ya, fikih misalnya ada sahih, ada Bulughul Maram, ada banyak sekali kajian yang bisa insya Allah diikuti. Jadi usahakan buat simbol di rumah Bapak Ibu sekalian, tidak ada hari kecuali ilmu. Yang harus ada majelis ilmu. Dan kurikulum tak bisa Senin dengar ini, Senin depan lanjutin, beli bukunya, ikutin, catat, itu bagus. Itu baru belajar namanya. Yang terakhir yang kelima, ciptakan pergaulan yang soleh. Jadi harus teman-teman kita yang buruk semua tinggalkan. Teman-teman yang malas jauhi. Saya sebenarnya pribadi saya cuma mau berteman sama orang-orang yang lebih baik dari saya. Bukan kita sombong, semua kita kenal. Tapi sahabat enggak. Harus lebih baik daripada kita, lebih soleh, lebih baik, lebih soleh. Supaya kita terpengaruh. Kita manusia ini kalimat saya penutup ya. Kita sangat sensitif teman-teman. Kalau saya pegang meja ini, tangan saya bisa bedain kain ini lembut atau kasar seketika. Hidung saya bisa bedain, hidung kita bisa bedain mana wangi, mana busuk seketika. Mata kita bisa lihat ini warna terang atau gelap seketika. Ketika kita bisa dengar ini suara intonasi tinggi atau rendah, ini seketika semua, sensitif sekali. Kita bisa rasakan ini manis, ini asam seketika di lidah kita. Padahal cuma seketika, itu sensitif. Jadi jangan bilang saya tidak terpengaruh, mustahil. Al-maru ala dini khalili, kata Nabi SAW. Seseorang susah dengan agama temannya. Kita ada majelis ilmu begini, dengar sampai 1-2 jam, nggak mungkin nggak terpengaruh. Sebagaimana juga kalau kita ke diskotik 2 jam terpengaruh juga. Maka nggak boleh. Bergaul dengan 10 orang perokok, kita nggak merokok. Hari pertama, hari kedua kita akan biasa lihat, biasa cium baunya. Seminggu kita akan disuruh coba sebatang. Sebulan kita biasa merokok, setahun kita jual rokok. Kalau kita bergaul dengan 10 orang penghafal Quran, kita nggak tahu ngaji. Anggap orang bodoh, huruf hijaiyah pun tidak tahu. Sehari 2 hari kita malu, seminggu kita belajar huruf hijaiyah, sebulan kita mulai bisa ngaji, setahun kita hafal Quran bersama mereka. Bergaul dengan orang yang baik, kita jadi baik, prestasi, dan bergaul sama orang buruk, kita jadi buruk. Maka bentuk pergaulan yang baik. Istri harus jaga pergaulan dengan ikhwan yang soleh, suami juga begitu dengan laki-laki yang soleh. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Maka saya serahkan kalau ada pertanyaan. Sebenarnya tadi materinya hanya 1 jam habis Isya ya. Tapi saya minta tadi ditambah karena tadinya jadwal saya 2 hari di sini sama besok malam. Cuma ada undangan saya ke Dubai sama ke Abu Dhabi, maka saya harus berangkat besok. Mereka tahu saya ada di Eropa, mungkin teman-teman sana minta juga saya mampir. Jadi insya Allah sekalian saya padatkan. Bagi yang punya hajat mau jalan silahkan ya, jangan dipaksakan. Saya kalau sampai subuh pun siap. Bagaimana jika memilih pasangan atau calon suami atau istri yang berasal dari keluarga broken home? Apakah sebaiknya dihindari? Apakah akan berdampak pula pada keluarga barunya? Ya, akan ada pengaruh. Akan ada pengaruh. Kenapa bisa ada pengaruh? Karena kita nantinya teman-teman sekalian akan interaksi sama keluarganya dia kan? Kan kita akan interaksi, nggak mungkin tidak. Dan itu berbahaya sekali sebenarnya. Ya, kecuali dalam satu keadaan kita misalnya lihat pasangan kita ini berbeda sama orang tuanya. Misal wanita ini sangat solehah, laki-laki ini sangat soleh walaupun orang tuanya buruk, dan dia memang punya prinsip untuk berpegang teguh di dalam kebaikan itu. Itu lain mungkin. Itu pun kita juga harus berjuang setelah itu untuk tidak untuk tidak harus bersabar. Maksudnya kalau ketemu sama keluarganya, gangguan, karena banyak orang gitu ya, dia udah baik, dia sudah hijrah, istrinya sudah hijrah, tapi keluarganya masih belum misalnya, apalagi dari keluarga yang buruk. Begitu anak-anaknya dibawa ke rumah neneknya pengaruhi lagi. Begitu dia rumah iparnya pengaruhi lagi. Jadi kalau mau ideal, lebih baik jangan dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang baik. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah SWT, cari tempat-tempat yang baik. Allah akan penuhi permintaan kita.
Tadi Ustaz sampaikan bahwa ta'aruf yang sebenarnya terjadi setelah pernikahan, lalu setelah terucap akad dan mulai hidup baru, apa yang harus dibangun? Finansial kah? Karir kah? Hal konkret apa yang harus jadi pondasi agar menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari tadi ini yang saya bahas. Kalau saya ulangi, kan poin demi poin dari jalankan hak dan kewajiban, ya, musyawarahkan di antara kita dengan baik, gitu kan? Sampai masalah biologis bagaimana dengan yang baik segala macam gitu. Tapi kalau oke lah, misalnya mau diharapkan apa kira-kira yang perlu dibangun, bangun semua itu untuk rumah tangga. Kalau masalah finansial ya kita atur. Tadi sudah saya ajarkan caranya. Saya berbagi, bukan saya ajarkan Pak. Saya berbagi. Jadi kalau suami yang bijak, dia tanya istrinya, catat sama-sama kebutuhannya, kemudian dia penuhi itu. Ini kan semampunya. Itu sudah sangat bijak. Itu pengaturan finansial tentunya. Bagaimana dia bisa mengatur itu? Kalau masalah karir tergantung karir apa. Kalau karir untuk memang memenuhi nafkah misalnya silakan. Kalau karir berbau maksiat jangan, berhentikan ini. Ya, karir terbaik adalah kita menjadi suami yang terbaik, dan karir terbaik bagi perempuan menjadi istri yang baik. Nabi SAW itu tersibukkan mayoritas waktunya dengan keluarganya. Alaihissalam.